Oke, tema sore hari ini terkait dengan agama mana yang dijadikan kendaraan oleh iblis untuk menjaring manusia, mempersamai diri mereka ke dalam neraka jahanam dengan bertopengkan ajaran yang menyelamatkan dengan menjual utusan para nabi, utusan Allah yaitu para nabi sebagai juru selamat. Tetapi sebenarnya yang ada di dalam juru selamat itu justru iblis itu sendiri. Silakan bernarasi Bang, nanti saya tanggapi, silakan. Ya, gini Bang Juma ya, kalau dalam Alkitab itu iblis itu tidak punya agama, ya, tidak beragama iblis. Jadi kalau tema ini bertanya, ya itu jawabannya bahwa iblis itu tidak beragama. Kalau dia beragama, yang jelas dia mengenal Tuhan. Jadi iblis itu kan tidak mengenal Tuhan, makanya dia tidak beragama. Itu. Jadi iblis itu kan kalau dalam Alkitab itu privil manusia yang menolak tentang Allah itu. Nah itulah iblis. Makanya dulu Adam, ketika Allah berkata begini, semua yang ada di taman ini kamu boleh makan, itu kata Allah. Tetapi yang di tengah ini tidak boleh kamu makan. Apabila kamu makan, maka kamu akan jatuh dalam dosa. Ya toh? Itu. Nah, karena Adam ini tidak mendengar perintah dari Allah ini untuk tidak boleh makan buah pengetahuan yang ada di tengah itu. Ya, akhirnya dia makan kan buah itu. Akhirnya dia jatuh. Menjauhkan diri dari Allah. Begitu. Jadi kalau bahasanya dalam Alkitab itu kan kalau kamu makan buah pengetahuan itu kamu akan mati. Mati maksudnya itu mati dalam iman. Artinya kamu akan jauh dari Allah. Makanya dia lemparlah dia ke bumi. Itu. Nah itu. Nah sehingga kalau tema ini Bang cuma bertanya, iblis itu tak Islam atau Kristen? Sekali lagi saya jawab, iblis itu tidak beragama, Bang. Demikian, Bang. Oke, baik. Jadi kita semua mendengarkan di sini, teman-teman sekalian, Saudara Salesius mengatakan iblis itu tidak beragama. Alhamdulillah, Islam itu adalah agama. Inna dina indallahil Islam. Berarti Islam tidak ditunggangi oleh iblis. Karena iblis tidak beragama dan Islam adalah agama. Alhamdulillah. Nah sekarang tinggal satu kandidat berarti, yaitu Kristen. Kalau Islam adalah agama dan iblis tidak beragama, berarti iblis tidak ada tempat pada Islam. Karena Islam itu adalah agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah yang paling mulia itu hanyalah Islam. Nah, artinya bahwa sekarang kandidatnya Kristen. Kalau agama adalah sebuah kendaraan dan ternyata iblis tidak punya agama, berarti satu-satunya kandidat Kristen. Karena Kristen bukan agama. Iblis tidak beragama, Kristen bukan agama. Berarti benarlah sudah agama atau kelompok atau komunitas yang mengatasnamakan diri mereka Islam itu tidak menjadi kendaraan iblis. Nah sekarang ketika iblis itu tidak beragama dan Kristen bukanlah agama, tapi Kristen menjadikan kemuliaan Tuhan langit dan bumi, berpindah kepada sosok manusia bernama Yesus, maka tak ada lagi kandidat lain. Iblisnya
ingin menyamai Tuhan langit dan bumi dengan memakai nama Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Separuh dari penduduk bumi tidak lagi menyembah pencipta langit dan bumi, melainkan separuh penduduk bumi menyembah sosok yang bernama Yesus ini. Artinya sudah terjawab di manakah kendaraan iblis itu sekarang berada. Silakan. Ya, teman-teman. Jadi sebetulnya kendaraan iblis kalau kita baca di surah Al-Jin ya, Al-Jin 72. Bahwa kendaraannya jin itu adalah Islam. Ya, coba Bang Juma baca di Al-Jin ayat 72. Bahwa para jin-jin itu membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran. Ya. Jadi kendaraannya iblis itu adalah Islam. Kalau tadi Bang Juma mengatakan kandidatnya adalah Kristen, itu masih kandidat Bang Juma. Belum tentu jadi. Tapi ini sudah. Setan itu sudah masuk, sudah bergabung dengan Islam. Dia sudah mengucapkan kalimat syahadat. Setan, bahkan Nabi Muhammad mengajak setan untuk masuk Islam. Makanya Islam itu adalah agama setan. Karena di dalamnya sudah banyak setan. Ada ayatnya. Ya, kendaraan yang paling yang paling banyak ditunggangi oleh iblis adalah Islam. Karena dia sudah bergabung di dalamnya. Di dalam Alkitab tidak ada setan itu masuk bergabung menjadi murid Yesus, tidak ada. Tetapi kalau dalam Al-Quran ada Nabi mengajak setan yaitu agar masuk Islam. Maka dengan demikian, karena Indonesia ini mayoritas Islam, maka Indonesia ini penuh dengan setan, penuh dengan jin. Itu Al-Quran yang mengatakan. Itu. Jadi terima kasih Bang Juma mengatakan masih kandidat. Kandidat itu belum tentu masuk Bang Juma. Ya, itu aja yang ingin saya sampaikan. Silakan. Baik, tadi ada dua kandidat Islam Kristen. Anda membatalkan dan menggugurkan Islam karena Islam itu adalah agama. Sedangkan menurut saudara, Islam itu iblis itu tidak beragama. Gitu. Nah, sekarang Anda justru memframing di Islam itu iblis. Padahal Anda lupa. Bukan, mohon maaf Bang Juma, saya nggak framing. Ini saya baca ayat loh. Silakan Anda bacakan. Silakan. Ini, katakanlah Nabi Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran. Ya. Apa? Itu kata jin-jin itu. Mendengarkan Al-Quran. Sekarang saya tanya kepada saudara. Sekumpulan jin mendengarkan Al-Quran. Sekarang saya tanya, ketika orang baca Bible, apakah saya framing itu? Ketika Bible dibaca, apakah setan mendengarkan? Jawab dulu. Ini mendengarkan. Jawab dulu. Jawab dulu. Mendengarkan Ketika Bible, itu artinya setan itu sudah memahami Al-Quran. Sudah memiliki Al-Quran. Ketika Bible dibacakan, apakah setan mendengarkan? Tidak ada setan mendengar baca Bible. Tidak ada. Masa? Tidak ada. Jadi kalau iblis itu ini kamu nih, ini sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Itu setan yang mengatakan begitu. Ya, berarti iblis pun, jin pun mengakui. Jadi dengar dulu. Kendaraan yang paling tepat untuk iblis itu adalah Islam. Gantian. Anda menuduh kendaraan iblis itu di Islam. Oke, baik.
Dan Anda mengatakan Indonesia banyak kejahatan karena mayoritas Islam. Oke, Iya baik. benar memang. Oke, baik. Sekarang Karena begini. Nabi kan sudah mengajak semua setan-setan itu untuk masuk Islam. Oke, sekarang begini. Sekarang begini. Ketika Anda mengatakan tuduhan itu kepada Islam karena Al-Quran didengarkan kemudian oleh jin, 2 Korintus 12 Lalu nomor apa lagi? 7, 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus di dalam tubuhnya itu ada utusan iblis untuk menggocok Paulus. Yang pertama. Yang kedua, orang yang kerasukan setan yang pertama kali mempraktekkan menyembah Yesus, Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Yang ketiga, KPR 16 nomor 16 sampai 18, Paulus yang memproklamirkan pertama kali kerasulan Paulus. Iblis yang memproklamirkan kerasulan Paulus. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara. Ya. Apakah pencipta langit dan bumi memandang jahat bila mana manusia menyembah kepada utusannya? Ini pertanyaan yang kemarin dan Anda harus menjawabnya dengan jujur. Apakah pencipta langit dan bumi memandang jahat orang-orang yang menyembah utusannya? Silakan. Apa kaitannya dengan tema Anda, Bang Juma? Ya, Itu kan iblis. tentang ketuhanan. Iblis, kita Mana berbicara tentang kaitannya? iblis. Ini kan Iblis. kaitannya tuh. Tema Anda dengar Islam dulu. atau Kristen Ya. yang tangan iblis. Iya, iya, makanya nanti Sudah kita clear akan apa belum buktikan. itu? Belum clear ini, belum clear. Tadi Dengarkan kan dulu. saya sudah bawa clear. Dengarkan yang dulu, menjadi dengarkan kendaraan. dulu. Kata kamu tadi tuh, kendaraan iblis itu siapa? Dengarkan dulu. Kendaraan iblis adalah Islam. Dengarkan dulu, dengarkan dulu, dengarkan dulu. Sesuai dengan ayat yang ada dalam Al-Quran. Kalau Islam itu Kalau jadi Anda kendaraan, mau alih tema, nggak apa-apa, kita bahas. Monyet. Nggak mau mendengar dia, teman-teman. Nggak mau mendengar. Tak ada hubungannya Al-Quran surat jin. Jin tidak menjadikan Islam menjadi pengikutnya. Islam tetap berfokus kepada ajaran Nabi Muhammad. Islam tetap berfokus menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan mereka menyembah kepada ciptaan, yaitu Yesus. Tanda-tanda orang yang kalah dalam diskusi tidak memberi ruang orang berbicara. Padahal dia tamu di sini. Gitu. Halo, semangat sore. Selamat sore. Modal ngotot doang. Tak ada ilmu. Modal ngotot. Kalau diskusi itu kita saling memberi ruang untuk berbicara. Jangan ngotot. Halo, selamat sore. Halo. Wih. Teman-teman muslim mohon untuk tidak mengajukan permintaan dulu ya. Halo, semangat sore. Halo. Halo, selamat sore. Baik, teman-teman sekalian, silakan non-muslim ajukan permintaan. Yang muslim untuk tahan dulu ya.
Semangat sore. Halo. Halo. Semangat sore. Halo. Tes, tes, tes. Halo. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Semangat sore. Yang di YouTube aman ya. Teman-teman Bang Andre syukran. Halo. Semangat sore Bang Al. Tes. Semangat sore. Halo. Semangat sore Bang. Halo. Halo, halo. Ya, halo. Katolik Protestan. Halo. Dinda Dio monitor ada di bawah ya. Ajukan permintaan dek. Saya asar dulu sebentar sekali. Habis asar saya 20 menit lah. Halo, assalamualaikum. Ngelek ya. Halo, semangat sore Bang Zul. Assalamualaikum Dinda. Assalamualaikum Kanda. Sibuk Ki? Waalaikumsalam. Tidak Ji. Aman aman. Oke. Ambil alih sebentar dek. Saya 20 menit lah izin ya. Saya asar dulu teman-teman. Jangan kemana-mana ya. Saya akan segera kembali. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini siapa nih? Bang Kens. Selamat bergabung Bang Kens. Halo Bang Kens. Halo Bang Kens. Waduh. Kok ada suara nggak sih? Suara aku ada nggak? Ya. Ya, Bang Tian, selamat bergabung. apa? Kristen atau Islam? Agamanya? Kristen. Kristen. Ya, mau berdiskusi? Ya, mau tanya apa? Oh, Enggak, saya nggak mau nanya apa-apa. oh, Kalau mau diskusi apa? diskusi tangan iblis, Islam atau Kristen? Tangan iblis, Islam, or Kristen, maksudnya gimana? Ajaran yang diajarkan sesuai dengan keinginan iblis itu ajaran Kristen atau ajaran Islam? Ya kalau dari agama kita nggak ada mengajarkan ajaran iblis ya.
nggak tahu di agama manapun, nggak tahu kalau ada memang agama yang mengajarkan agama iblis, apalah membunuh orang, mengganggu ibadah orang, itu ajaran iblis kayak gitu. Kalau ajaran membunuh Tuhan, ajaran siapa bang? Membunuh Tuhan kan nggak nyambung. Ya, Iya nggak ada. membunuh, Nggak ada yang membunuh itu kan perbuatan iblis, bisikan iblis. Iya, Tuhan itu di atas segalanya. Dia itu nyawanya nggak ada. Dia bisa apapun itu dia bisa Ya, nyawe. berubah. Dia bisa menjadikan apapun seizinnya dia. Ya hak dia gitu loh kalau namanya Tuhan itu. Mau dia mau jadi apa kek, kita nggak ada yang tahu. Menyerupai manusia, menyerupai apapun kan namanya juga Tuhan. Jadi dia membuktikan Bang, kalau di dalam abang diminta kemanusiaan diri. on cam bang oleh kawan-kawan. Abang diminta on cam. Nggak bisa on cam ini bang, udah maaf sekarang lagi ini di tempat kerja. Bisa, udah undang itu. Nggak bisa, aku orangnya Nggak apa-apa lah ya. Gimana teman-teman, nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa, aku juga ya santai kan diskusi. Takutnya menghujat nanti. Ya, kalau abang nggak, kalau Bang, diskusinya Tuhan- baik-baik, aku juga baik-baik gitu loh. Oke, kita buktikan ya bang ya. Ajaran siapa yang ajaran sesuai dengan selera iblis? Tuhannya abang Yesus itu dibunuh nggak bang? Tuhan Yesus. Beda cerita. Dibunuh nggak ya? Kalau dibunuh secara langsung dan secara tidak langsung. Jadi dia itu bukan dibunuh. Tapi memang dia pada akhirnya akan mati. Gini bang, gini. Makanya kenapa saya bilang mohon maaf ya, saya nggak nyinggung agama Islam. Makanya Islam dari dulu agama itu nggak pernah maju sampai sekarang. Jadi karena pemikirannya nggak masuk akal logikanya. Jadi kalau aku bilang sekarang Kau nggak usah, sebentar. Bang Tian, kau jangan serang Islam. Saya bertanya, Tuhanmu Yesus itu mati dibunuh nggak? ya kau karena jawab, kalau enggak ya bukan jelaskan. serang, Kalau karena iya jelaskan. pertanyaan itu gak signifikan loh bang. Paham gak maksudnya? Kok nggak signifikan? Kau yang jawab kan agamamu itu. Tuhanmu Yesus itu mati dibunuh atau enggak? Iya, enggak. Iya, dia udah mati Jawab. disalibkan karena Dia menyerahkan mati nyawanya. dibunuh enggak? Enggak, dia mati dibunuh enggak? Ya dibunuh. Nah, jujur gitu dong aku. Ya emang. Ya, sekarang kalau saya balik tanya, Oke, siapa yang bunuh Tuhanmu? Bang? gantian dulu. Kalau saya Siapa yang bunuh Tuhanmu? kalau saya bilang gini bang, Jawab dulu. Siapa yang bunuh Tuhanmu? ya itu orang-orang Siapa Romawi. yang bunuh Tuhanmu? Oh, jadi fix ya teman-teman ya. Iya. Orang-orang jadi- Romawi gantian itu kan katanya diskusi. bunuh Tuhannya Kristen. Sekarang itu benar kalau Muhammad mencabuli anak 6 tahun, benar nggak itu? Hah? Si Muhammad, Nggak si benar. nabi kalian, nabi yang kalian anggap nabi. Nah, Ya, mulai menghujat ya kan? Enggak, aku nggak menghujat. ya Ini kan Coba. ada yang gini loh bang, kita kan di sini diskusi agama. Ini bukan Sudah aku menghujat. jawab. Sudah aku jawab. Enggak benar. Sudah Apakah aku jawab. Enggak pantas? benar. Apanya nggak benar? Kau mau apa? Menggauli menikahinya dalam 6 tahun terus Oke. menggauli 9 Berarti tahun. kau. Apakah Oke. itu disebut manusia? Enggak, sebentar. Yang wajar. Sebentar. Logika nggak itu? Nah, Tadi kau bilang mencabuli. Ya kan? iya. Kalau umur di bawah Sekarang tahun gua tanya itu kau. mencabuli bang. Tunjukkan. Oke. Tunjukkan kepada saya data Nabi Muhammad mencabuli wanita di bawah umur 6 tahun. Tunjukkan datanya. Kalau nggak salah Aisyah kan namanya. Coba dibuka Al-Quran. Saya nggak mau buka Al-Quran. Saya Tunjukkan datanya. data kamu aja. Kenapa kalian takut? Coba beberkan data. Terus kalau memang benar tadi Yesus, Kau yang mana menuduh kata positif. dibunuh dalam Bible itu? Dibunuh. Kau yang menuduh, kau yang datangkan buktinya, Bos. Mana kata dibunuh di dalam
kitab itu Yesus dibunuh? Kan kau sudah akui tadi. Ya. Iya, nggak ada apanya di kalimat Mau nanya lagi? membunuh. Ya, Kan aku beda. tanya kau, Tuhanmu Yesus dibunuh, kau bilang iya. Kau yang bilang Itu iya. kamu pertanyaan bodoh, Lucu. sama kayak nabimu nggak tahu apa-apa, nggak bisa baca huruf kan? Benar gak? Saya Turun aja lah kau. Menghujat aja kau. Makanya Kristen ini pemakan babi ini penipu semua teman-teman. Penipu semua. Dia nggak mau open cam karena mau menghujat. Aku lagi di kantor ya, lagi di kantor aku. Nggak bisa aku mengekspresikan gelora jiwa aku, belum bisa. Ini di kantor. Nanti kalau di rumah oke. Menghujat dia akui Tuhannya dibunuh, dibilangnya aku pertanyaan bodoh, kan bukan goblok. Dia yang akui Tuhannya mati dibunuh, disalahkannya aku. Dia tuduh Nabi Muhammad mencabuli perempuan umur 6 tahun, disuruhnya aku yang buka data. Stres. Nah, makanya kenapa tadi kita minta open cam itu, kalian sudah paham kan? Kenapa setiap diskusi kita minta open cam? Kenapa? Kayak tadi tuh modelnya. Sudah paham kan? Mana Bang Jibril, ada nggak ya Bang Jibril? Silakan Bang Jibril, ada Bang Jibril nggak? Ya, kalau nggak open cam kita turunkan. Oh, ada Ustaz Tahta. Ya, suaraku pelan di kantor dulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustaz, lanjut Ustaz. Off cam dulu. Oke. Tangan iblis, Islam apa Kristen? Oke. Jadi gini ya saudara-saudariku. Iblis ini tugasnya memang menyesatkan manusia. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Ya Allah, gara-gara Adam aku ini terkutuk, maka aku akan menyesatkan manusia Adam dan keturunannya. Akan kujadikan kemaksiatan terasa indah, enak gitu ya. Supaya mereka ini menemani iblis di neraka kekal. Nah sekarang pertanyaannya, Islam atau Kristen yang dipakai? Kalau Islam sama seperti Yesus, menyembah Tuhan yang satu. Markus 12:29. Qul huwallahu ahad, Allah yang esa. Mengenal satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya. Yohanes 17:3. Begitu juga dalam Islam, yang Tuhan itu ya Allah doang, gak ada yang lain. At-Taghabun 13, Al-Mu'minun 116. Nah kalau Kristen ini ya iblis, karena Tuhannya 3, seperti ajaran pagan gitu ya. Nah ini silakan, ini apa nama Abang Otan nama Kristen? Assalamualaikum. Ah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doubling. Saya teruskan sambil nunggu gurunda kita ya. Jadi gini saudara,
Iblis ini pingin manusia itu kekal di neraka. Ada tamu lagi. Nah, kita pelan-pelan aja. Silakan. Perkenalkan yang naik. Ayo, open cam. Abangnya. Iya, kita nggak open cam tapi nggak pernah menghujat Ustaz Tata. Ini bukan masalah menghujatnya. Ini pesan dari Gurunda ini. Open cam kalau mau dialog. Silakan. Yang paham Bible kita dialog, temanya milih sendiri. Yang tidak paham Bible cukup bertanya. Nanti kami jawab Quran dan Bible nanti, ayo. Silakan. Macet. Halo? Ayo silakan ngomong, ayo. Open cam dulu. Macet. Yang paham Bible kita dialog. Milih sendiri. Oh enggak, ini temanya. Yang dibuat tangan iblis itu setan, Islam apa Kristen? Silakan open cam. Nah, mantap. Silakan, Bang. Siapa dulu yang mau menerasi? Ya. Abang Islam apa Kristen? Oh, saya Islam. Oh, assalamualaikum dulu ya. Oh, ya. Waalaikum. Abang Islam, Otan apa Kristen, Abang? Saya Islam. Oh, Islam. Oke. Ini siapa ini? Nah ini siapa ini? Kalau Danu turun kanan aja, bagus. Jadi kita isi. Ingat ya. Ada lagi, mantap. Ayo. Bang. Halo. Oke, kita isi waktu ya sambil nunggu Gurunda. Jadi surga itu diciptakan bagi orang yang mentuhankan Allah. Sedangkan neraka diciptakan bagi orang yang tidak kenal Allah. Makanya surat Al-Anbiya ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusan yang aku utus, aku perintahkan agar supaya memperkenalkan Tuhan itu Allah kepada umatnya. Nabi Muhammad ajaran inti apa? Tauhid. Makanya kalau ada orang ini ingin masuk surga, ingin selamat, mereka kalau non muslim disahadatin. Karena ajaran inti mengenal Allah dulu sebagai Tuhan. Begitu juga Yesus, hukum yang utama. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah. Makanya, orang yang tidak kenal Allah atau menyekutukan Allah, kekal di neraka. Karena semua para nabi itu memberi kunci surga. Apa kunci surga itu? La ilaha illallah. Maka akhirul kalam la ilaha illallah dahalal jannah. Makanya semua para nabi. Ya. Nabi Ibrahim, Yakub selalu berwasiat. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yakub. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan kepada putranya. Begitu juga Yakub. Wahai putra-putraku, sesungguhnya Allah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.
Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Sama. Apa kata Yakub? Wahai putra-putraku, siapa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, wahai ayahku, aku akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak. Ilaha wahida, Allah yang esa. Makanya orang-orang Otan ini kan Tuhannya 3. Berarti sama dengan ajaran pagan. Lata, Uzza, Manat 3. Zeus, Hera, Athena 3. Bapa, Anak, Roh Kudus 3. Nah, itulah ajaran dari setan. Yesus memperkenalkan Tuhan Allah yang esa. Markus 12:29. Musa mengenalkan Tuhan Allah yang esa. Ulangan 6 ayat 4. Nabi Muhammad Allah yang esa. Qul huwallahu ahad. Oten Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau di India Brahma, Siwa, Wisnu. Di Arab Lata, Uzza, Manat. Yunani Zeus, Hera, Athena 3. Jadi rata-rata kalau ajaran bukan samawi rata-rata 3. Berarti siapa yang dipakai iblis? Nah, kalau Islam sama dengan Yesus, sama dengan Musa Tuhannya, ya bukan dipakai iblis. Yang dipakai iblis ini Tuhan yang kelihatan. Ya, dewa-dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia. KPR 14 ayat 11. Kalau Tuhannya Yesus, Allahku di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Allahku. Pergi kemana? Ke langit. Karena Tuhan tidak pernah turun. Mana dalilnya Tuhan tidak pernah turun ke dunia? 2 Tawarikh 6:18. Tuhan tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Mantap, samawi. Ya gitu. Makanya kawan, Kristen itu tidak mungkin berani dialog itu. Bertanya pun mereka tidak bisa. Gimana mau dialog? Kenapa takut lawan Bang Juma, lawan apologet Islam? Kenapa mereka takut? Karena mereka sadar bahwa musuh terbesarnya mereka itu Bible. Kalau Islam, Al-Quran itu huda wa nur, petunjuk cahaya, asyifa, obat. Kalau mereka beda, kitabku musuhku. Nah, itulah mereka. Makanya tidak berani mereka itu, dialog tidak berani itu. Mau tema apapun tidak berani mereka. Karena tahu kalau debat dengan apologet Islam sama saja debat dengan Yesus. Kok bisa Tata? Iya. Kan kita memakai ajaran sesuai ajaran Yesus. Yesus, kamu siapa? Utusan untuk Sriwil. Matius 15:24. Apa tugas sang utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Menerima firman. Yohanes 12:50. Aku ini nabi. Markus 6 ayat 4. Lukas 13:33. Tugas sang utusan melakukan perintah Bapa, melakukan kehendak Bapa. Yohanes 14:31. Yohanes 6 ayat 38. Yang mengutus saya Allah Bapa. Yohanes 5:37. Bapa itulah Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Enak kan? Berarti Yesus utusan, nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Yang Tuhan kata Yesus Allah Bapa, yang esa, tidak kelihatan, tidak serupa. Nah, kalau Kristen ajaran siapa Kristen ini? Ya, tidak punya data mereka. Akhirnya mereka kalau dialog mati kutu. Ya, tidak mungkin berani. Mustahil, ya, Kristen berani dialog tuh gak ada. Walaupun berani itu nekat namanya, ya. Nah, itu saya pancing-pancing biar naik, ya. Tetap aja takut beneran mereka. Tahunya kepanasan di bawah, takut. Mau naik takut mereka. Takut ke Bible. Silakan naik, ayo. Gini mereka, kalau datang ke komalnya Bang Juma, sama saja lawan Bible ini, gitu mereka. Silakan, jangan takut, ayo.
Sampaikan kebenaran itu lewat dialog. Takut mereka. Takut mereka. Nah, siapa moderatornya siapa? Oh, saya moderator juga. Saya naikkan sendiri aja gitu. Ya, mana ini jangkauan mana? Nah, ini Rames ini kata Bang Juma tidak waras ini. Coba, waras nggak kita? Coba kita coba aja. Ustaz Tata, selamat sore. Selamat Raja siang. Mute, apa kabar? Nah, silakan. Apa kabar? Baik, silakan. Kita diskusi ya, jangan mute-mute ya. Iya, silakan. Oke, saya menanggapi Ustaz Tata dulu. Tadi Mantap. Ustaz Tata mengatakan Tuhannya Musa memperkenalkan satu-satunya Tuhan. Nah, itu Ustaz Tata tahunya dari mana Ustaz Tata? Oke, saya jawab pakai 3 data ya. Tuhannya Musa Allah yang Esa Ulangan 6 ayat 4. Tuhannya Yesus Allah yang Esa Markus 12:29. Nabi Muhammad Allah yang Esa Qul huwallahu ahad. Tuhannya Musa tidak bisa dilihat Keluaran 33:20. Tuhannya Yesus tidak bisa dilihat Yohanes 5:37. Tuhannya Nabi Muhammad tidak bisa dilihat Al-An'am 103. Tuhannya Musa tidak serupa dengan apapun Keluaran 9:14. Yesaya 40:18. Tuhannya Nabi Muhammad juga Allah yang tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11. Sekarang Tuhannya Rames seperti apa dan siapa? Silakan. Turun. Tanggapin apa? Saya nanya mau ditanggapin. Jawab dulu. Tuhannya siapa? Ya, seperti apa? Kan enak. Mau nanggapin dari kemarin. Kalau masuk ke komal Bang Juma, tidak nyambung dia. Dites ya, kita lihat Rames, nyambung apa enggak? Tetap aja gak nyambung, ngapain? Seharusnya, Tata, kata kamu Tuhannya Musa sama dengan Tuhannya Islam. Dari apanya? Saya pakai 3 data. Perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Lalu gini, tak serang balik. Kalau Kristen seperti apa Tuhannya dan siapa? Ini ya, tak tanggepin ya. Gak nyambung. Ya. Gak nyambung, tetap seperti dulu-dulu. Oke, silakan yang lain lagi. Jadi kawan, yang masuk ke komalnya Gurunda itu harus orang yang benar-benar nyambung, jangan yang stres-stres lah ya. Buang-buang waktu. Entah, tak kasih kesempatan lagi ya. Ingat jawab ya Rames ya. Nah, tak kasih kesempatan. Kalau Tuhannya Kristen seperti apa? Oke, silakan. Berapa dan seperti apa? Silakan. Kenapa modal mute terus kick? Saya kan tanggapi Anda, baru sekalian saya jawab pertanyaan Anda. Saya pasti jawab pertanyaan Anda, saudara. Pasti tuh, jangan modal kick begitu. Iya. Ya, kalau Anda modal kick, nanti besok saya baptis Anda. Silakan. Namanya ganti Raja Kick. Jangan curhat. Ya. Kamu gak suka. Siap. Oke. Nah, saya tanggapi ya. Tadi Anda membawa Ngepel di gereja. Ngepel dulu di gereja sana. Udah aku bilang, aku akan ku naikkan. Tapi ingat, tadi kan Tata, di mana kesamaan Tuhan Musa dengan Islam? Saya 3 data. Saya nanya balik, kalau Tuhannya Kristen siapa dan berapa? Kamu jawab pakai data. Masih aja gak nyambung. Nah, aku gak suka muter-muter itu. Karena saya kalau ditanya ada pernah muter-muter. Silakan. Saya kawan Islam, Gurunda Juma, kalau ditanya langsung. Tidak ada muter-muter itu. Sama kayak Yesus kalau ditanya. Yesus kalau ditanya tidak pernah muter-muter. So, siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada berapa, Sus? Ada 1, Markus 12:29. Di mana Tuhan mau, Sus? Di langit, Matius 18:19. Ada berapa, Sus? 1. Enak Yesus kalau ditanya, pinter dia. Karena dulu dia itu seorang api dia dulu waktu diutus. Apologet Islam Indonesia dia. Kalau Oten muter-muter kemana-mana. Silakan, Bang. Ini siapa ini? Halo? Ini orang-orang itu.
Islam kawan, tidak muter-muter. Tahta siapa Tuhanmu? Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Ada berapa tahta? 1, qul huwallahu ahad. Ada di mana tahta? Tidak bisa dilihat. Al-An'am 103. Seperti apa tahta? Tidak serupa dengan apapun. Surah ayat 11. Mantap. Gak ada muter-muter itu. Kalau Kristen, siapa Tuhanmu dan berapa? Jadi begini tahta ya, biar saya jelaskan ya. Kok jelasin? Jawab. Dijelasin. Repot konten Ustaz kalau kita ajar ngopi, repot Ustaz. Kalau kita pesan kopi lama dia muter-muter. Lanjut Ustaz. Iya, Ustaz. Mana nih yang ngotornya ini? Ini ramai semua. Oh, ketiga kalinya ya. Tak kasih kesempatan. Silakan Rames. Kamu kenalkan Tuhan Rames. Silakan. Oke, Tuhan saya Bapa, Firman dan Roh. Pakai data. Sudah saya sebutkan tadi. Nah, Pakai sebentar, data. Anda kan minta data. Sebentar, saya tunjukkan kepada Anda. Yaitu tertulis di Matius 28 Jadi ayat 19. jadi Tuhanmu 3 ya. Sebentar, saya lagi jawab Anda gak diam juga ini gimana? Ya silakan. Nah, Siapa Tuhannya? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi siapa Nah, saja? itu saya sudah jawab. Sekarang saya tanggapi jawaban Anda. Siapa saja Tuhanmu? Bapa, Bapak, terus? Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus. Berapa ini? Roh Kudus Berarti berapa? 1. Sudah saya jawab. Loh, Anda bertanya Coba lagi. jawabnya. Lagi. Bapak terus? Jasad ini Tunggu dulu. Tata, Bapak. jiwa Terus apa tata, lagi? roh tata. Saya nanya 1. itu, coba. Begitu. Tuhanmu siapa? Sudah saya jawab ya. Nah, sekarang saya tanggapi Anda dulu jawabanmu tadi. Tunggu Saudara, dulu. Anda membawa kitabnya Musa. Udah nyambung. Jadi gini loh kawan, ibaratkan saya nanya, Rames kamu punya buah berapa? Buah saya 1 tata. Apa itu? Pisang. Lo itu apa lagi itu? Oh iya mangga lagi. Lo itu satunya, tangan kirinya semangka. Berapa buahnya? 1. Loh, mana 1? Ini pisang. Itu yang di kirimu. Oh iya ini juga semangka. Nah itu di kananmu. Ya oh iya ini juga pepaya. Berapa buahnya? 1. Nyebut 3 ngomong 1. Ya, kan lucu mereka ini. Nah kalau orang-orang di India itu memang jujur. Brahma Siwa, Brahma dewa. Siwa dewa. Wisnu dewa. Ada berapa dewa? 3. Kristen ditanya, Bapa Tuhan. Anak Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Berapa? 1. Gini, ini buah pisang. Pisang buah. Ini pepaya buah. Ini semangka buah. Ada berapa buah? 1. Kan lucu nih kayak. Oh disebut 3 buah ngomong 1. Gitu. Kalau Yesus pinter Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ada berapa Yesus? 1. Markus 12:29. Dan ada yang lain? Gak ada. Mantap. Ya. Anak bukan Yesus? Bukan. Gitu. Islam juga pinter. Tata siapa Tuhanmu? Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada berapa tata? 1. Qul huwallahu ahad. Ada yang lain? Gak ada. Selesai. Kalau Kristen, berapa Tuhanmu? 1. Siapa itu? Yesus. Bapak juga. Roh Kudus juga. Berapa? 1. Lucu mereka ini. Ngomongnya 1 gak ada lagi. Tapi ditawarin satu-satu mau semua. Gitu. Silakan. Kita naikkan lagi ya. Siapa lagi nih? Rames ini masih belum tobat Rames. Udah Mes kamu 3 kali kamu. Nggak nyambung kamu. Mendingan kamu itu ke klinik aja. Klinik mungkin ada apa ya? Mungkin pernah jatuh naik apa, kepalanya kena apa mungkin gitu. Mana ini ngotan ini? Ini dulu ini. Coba nama ini.
Siapa tahu otan. Loh, nggak bisa. Ya Allah, kirimkanlah aku otan ya Allah. Ini dulu, coba. Nah, ini. Mudah-mudahan otan. Halo bang. Halo. Aduh, ketemu yang macet. Gagal mana? Ini dulu. Terkilin semua. Hah? Apa bang? Apa? Kesurupan yang ada. Halo, Halo? halo. Iya. Iya, Otan apa Kristen bang? saya orang Kristen, Bang. Oh mantap itu. Oh iya, silakan. Iya. Cuman gini, Bang, kalau saya ngomong jangan dipotong-potong ya. Mantap, iya mantap. Ayo silakan. Open cam. Enggak usah, enggak usah. Oh nggak mau juga, ada usaha juga. Enggak apa-apa, sama aja, kita baik-baik saja. Loh, ini punya gurunda kita ini, gurunda Juma harus open cam. NRG and Hologos yang naik open cam gos gitu. Enggak apa-apa, Bang. Yang pasti suaranya ada, Bang. Ya. Oke. Nggak tahu. Saya mau bertanya, Bang. Mau bertanya, silakan. Kemana? Masya Allah Gurunda. Lanjut Gurunda. Minta maaf Gurunda ya. Lanjut saya pamit dulu Gurundaku. Masya Allah. Masya Allah, Dinda. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda mana tahu mau sholat asar dulu, silakan. Iya kan, ini sudah masuk. Ini sudah masuk azan. Alhamdulillah. Pamit dulu kan. Terima kasih Ya, banyak. makasih ya, Dek. Makasih ya. Sehat-sehat kita semuanya ya. Iya, siap-siap Nako ya. Ya, alhamdulillah. Amin. Kita juga. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman non-muslim, sini belajar lagi biar kita bahas tema ini terkait dengan agama mana yang menjadi kendaraan setan di dalam menyesatkan manusia. Apakah ajaran Islam atau justru ajaran Kristen? Silakan. Ingat, diskusi jangan ngamuk ya, jangan ngamuk. Diskusi kita ganti-gantian kita ngomong. Jangan kemudian saya ngomong, Anda juga ngomong. Silakan. Ajukan permintaan. Yang nge-DM saya tadi, tolong ajukan permintaan. Katanya Anda mau menatar saya, mau dialog debat dengan saya. Silakan ajukan permintaan. Halo, semangat sore. Sore bang, Assalamualaikum bang. Waalaikum, Katolik. Ini, saya Islam bang, cuma saya ada pertanyaan dari rekan saya. Saya kan kerja di Jepang posisi bang. Ya, Nah ini teman saya. temannya suruh naik bang sini. Maaf, moderatornya tidak mengizinkan. Silakan non muslim ajukan. Yang tadi apa yang nge-DM saya barusan, silakan naik. Tidurin anak dulu. Oke, saya tunggu. Dia tidurkan anaknya dulu teman-teman. Ada chatnya masuk. Kita tunggu ya. Apakah sesuai dengan mulut, dengan kemampuan. Halo, semangat sore. Yo, halo, Halo, Bang. selamat sore. Katolik, Protestan. Selamat sore yang Banyuma. Sore juga saudara Ardiano. Halo, selamat sore. Sore, Katolik, Protestan abang. Halo, selamat sore bang. Iya, sore. Katolik bang. Oke, Sore, silakan. Bang. Baru ketemu kembali nih bang. Oke,
Silakan buka kameranya, silakan. Bang, aku mau tanya, aku mau tanya tentang ini, maksudnya apa? Temanya abang tangan iblis Islam or krisis 10 itu. Iya, silakan buka kameranya, Bang. Halo bang, Buka kamera, silakan. Oke bang. Iya. Maksudnya abang kayak mana maksudnya punya tema yang seperti itu pak? Bisa diajukan ini pertanyaannya? Iya, saya jelaskan, Bang. Halo, Bang. Antara Islam dan Kristen, salah satu dari agama ini ada yang dijadikan iblis, ada yang dibuat oleh iblis untuk kemudian menjerat manusia sebagai perpanjangan tangannya dia untuk menjerat manusia menyembah kepada selain pencipta langit dan bumi. Karena Islam adalah agama syiar, mengajak manusia masuk Islam. Kristen, agama syiar, mengajak manusia menjadi pengikut Kristus. Jadi salah satu di antara dua ini yang menjadi senjata iblis untuk menjaring manusia sebanyak mungkin masuk ke dalam neraka jahanam. Silakan. Maksudnya saya ini Katolik bang, Katolik. Iya, maksud saya Katolik. Apakah Katolik atau Islam yang menjadi senjata iblis di dalam menyesatkan manusia? Kalau untuk dari kami Katolik, kalau untuk menyesatkan itu kan, kalau untuk ke Islamnya ya mungkin kami kurang pahaman. Karena kita mempelajari untuk agama mungkin itu masing-masing untuk pribadinya kita. Kalau bisa sih abang menjelaskan langsung dari situ mungkin yang agama mana yang untuk menyesatkan. Coba abang jelaskan bang. Oke, baik. Ketika kita berbicara mengenai agama, Katolik membawa kitabnya orang Yahudi, berarti berbicara terkait dengan ajaran para nabi. Ajaran nabi-nabi yang ada di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Terjemahan kitabnya diambil oleh Katolik, dipakai untuk melancarkan aksi pengajaran perjanjian baru kitab Katolik itu sendiri. Nah sekarang ketika manusia diajarkan oleh para nabi menyembahnya kepada pencipta, maka muncul Katolik mengajarkan menyembah kepada ciptaan bernama Yesus. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang ini kenapa dikatakan menyesatkan? Karena dia mengajarkan manusia yang masuk dalam jeratannya untuk menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Kalau umat Islam, kami umat Islam diajarkan untuk menyembah pencipta langit dan bumi. Kami tidak menyembah makhluk, tidak menyembah utusan, tidak menyembah manusia. Sedangkan Katolik terbukti 2000 tahun kurang lebih menyembah kepada utusan Tuhan yang mereka sebut Yesus. Nah, siapakah gerangan yang menginginkan agar manusia itu tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi, melainkan menyembah kepada ciptaan? Katolik terciduk menyembah Yesus yang adalah ciptaan. Dalil bang. Maksudnya kita berbicara itu tentang dengan dalilnya, biar buktinya ada. Oke. Dalil bang. Baik. Roma 10 nomor 9. Nomor 10. Di situ dikatakan barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan dan apa yang dikatakan itu diimani sepenuh hati, maka dia akan selamat. Dibaca bang. Kan sudah aku baca barusan. Ini. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan apa yang diimani, apa yang diucapkan itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Padahal kan Tuhan cuma satu, yaitu yang mengutus Yesus.
Kenapa Yesus juga jadi Tuhan? Bahkan ibunya juga dianggap oleh Katolik sebagai ibu Tuhan, Tetekos. Itu saya meluruskan tentang Anda bilang kan Yesus itu Tuhan. Ya memang betul itu Tuhan. Nah, Menurut Allah, karena dia mengaruniakan anaknya itu untuk mengandungi oleh Maria, karena itu diutusnya dia. Anda mengerti tentang ajaib? ngerti? Keajaiban mengerti? Kayak kapur ajaib, ya. Bukan kapur ajaib, maksudnya mengandung ajaib. Anda mengerti? Iya, contohnya itu kapur yang ajaib. Begitu digariskan di lantai, semut tidak mau lewat. Kalau kapur khususnya semut, Bang. Tapi kalau mengandung ajaib ini kemanusiaan. Oh, iya, pemain sulap juga Ya. ajaib. Nah, terus? Kalau sudah dikatakan mengandung ajaib, menurut Tuhan, pernah Yesus mengatakan di bait Allah yang awalnya dia mengakui bahwa dia Mesias, itu pernah dia katakan, aku roh Allah ada padaku. Itu Anda mengerti nak? Ngerti orang semua manusia juga roh Tuhan ada pada seluruh manusia kok. Dia mengatakan seperti itu karena Anda tahu air bah dulu kalau Anda kan sering baca Alkitab, berarti tahu tentang ayat ini. Berarti saya langsung lanjut. Saya langsung ngomong aja biar Anda kan pasti tahu sudah ayatnya. Karena Anda kan aku lihat kan selama ini kan pernah aku nonton itu kan sering ini maksudnya dari ayat ini apa maksud dari nomor ini kan Anda tahu semua. Dulu air bah sebelum Yesus melahirkan itu pernah turunkan Tuhan pernah turunkan air bah. Yang dihidupkan itu cuma dengan sekeluarga. Terus Allah setelah air bah itu sudah dimusnahkan, yang hidup itu cuma dengan anak-anaknya. Setelah itu Allah ambil alih untuk di tengah-tengah langit itu Allah pernah taruhkan anak panah untuk perjanjian antara manusia dengan Allah. Setelah itu Allah taruhkan anak panah itu. Makanya untuk mengaruniakan Yesus ini untuk menyelamatkan dunia karena dari perjanjian antara Allah dan manusia. Yesus turun sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Yesus turun itu memang kalau sejarah ininya memang dia diutuskan oleh Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Lalu ya terus karena kenapa dari dia itu dituhankan? dipercaya oleh manusia bahwa Yesus itu Tuhan karena kenapa dituhankan? Karena dia sudah dikatakan roh Allah padaku. Roh Allah ada padaku. Jadi Allah itu ada pada dia. Karena Allah itu supaya kita tidak bisa dilihat, makanya kita memperlihatkan Yesus itu adalah Allah. Berarti iblis sudah ketahuan. Anda kan? mengerti itu? Sudah ketahuan di mana iblis bekerja. Bagaimana iblis ingin menggantikan kemuliaan Tuhan langit dan bumi dengan manusia gitu. Saya curiga yang Anda maksud Yesus itu adalah iblis. Jangan-jangan yang Anda sembah bernama Yesus itu iblis. Karena gini maaf. Apakah Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya? Yesus tidak pernah dia mengajarkan bilangnya ataukah agama ini atau agama itu menyembahkan kepada dia. Hanya disuruh ikuti dia. Itu pernah dia mengatakan ikuti saya. Diikuti berarti diikuti menyembah kepada siapa? Diikuti dia berarti menyembah kepada dia. Yesus diikuti, Yesus menyembah kepada Allah. Kenapa Anda menyembah Yesus? Allah. Sedangkan Allah punya roh kepada dia. Apakah tidak bisa kita harus menyembahkan kepada dia karena roh? Saya ulang. Apakah Yesus pernah minta disembah? Yesus tidak pernah minta disembah, cuman pernah diikuti saya. Oke. Apakah iblis pernah minta disembah? Tidak pernah. Iblis pernah minta disembah. Coba dalil bang. Matius 4 nomor 7.
mengatakan apabila engkau menyembah aku, maka segala kuasa dunia akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus pernah Lalu- katakan, lalu iblis- Yesus pernah katakan kepada kamulah yang ku berbakti, kepada Tuhanlah yang ku sembah, kepada Tuhan. Iya. Tidak, Iya, jadi Yesus tidak pernah minta disembah, iblis minta disembah. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Nah, Yesus tidak pernah minta disembah. Ada penyesat memakai nama Yesus. Berarti yang minta disembah di gereja itu adalah Yesus, namanya doang. Tapi di dalam nama itu yang ada adalah iblis. menurut kami tidak ada. Itu cuman yang yang sekarang saya tanyakan kepada abang. Kira-kira abang ini yang apa maksudnya agama yang diakui yang paling benar di dunia ini agama apa? Islam. Inna dina indallahil Islam. Al-Quran menjelaskan itu. Ya, Islam itu mempertuhankan kepada siapa? Pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Yesus juga. Terus Muhammad itu siapa, Bang? Nabi Muhammad itu adalah roh kebenaran yang diutus setelah Yesus. Yohanes 14 nomor 16. Berarti Islam itu disembahkan melalui Muhammad, baru Muhammad ke Tuhan, begitu? Nabi Muhammad datang mengajak manusia untuk jangan menyembah kepada manusia, tetapi menyembah kepada Tuhan. Enggak, saya tanya itu, Muhammad itu maksudnya Anda mempertuhankan tidak? Tidak dong, dia kan manusia. Memang kami Katolik, cuman Katolik yang menyembah manusia dalam nama Yesus. Tapi kenapa Islam selalu aja apa kayak hari raya Idul Fitri apa itu kan disembahkan sama Muhammad? Kayak mana itu? Kenapa kami menyembah Nabi Muhammad? Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kami menyembah kepada Allah. Sebagaimana Yesus mengajar Bani Israel menyembah kepada Allah. Sebagaimana Nabi Musa mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Allah. Katolik ini berbeda. Mengajak menyembah kepada sosok asing bernama Yesus. Tapi bukan Yesus anak Maria, melainkan Yesus makhluk lain. Tapi ini ada satu pertanyaan dari saya, Bang. Iya. Di masjid itu kadang-kadang kok ada gambar bulan sabit, ada yang cuman gambarnya bintangnya aja, ada yang enggak ada. Maksudnya kayak mana, Bang? Ya, kalau di masjid ada menara yang menggambarkan bulan sabit, itu menandakan bahwa ini rumah ibadahnya agama langit, agama yang berasal dari langit. Bulan bintang itu melambangkan agama samawi. Gereja melambangkan salib, melambangkan agama ardi, agama bumi, buatan manusia. Gitu. Maksudnya seperti apa, Pak? Itu maksudnya saya pertanyakan, kadang yang enggak ada, kadang yang cuma bintangnya, kadang ada Ya, bulan dan bintangnya. Karena itu cuma simbol doang, simbol agama langit. Berarti Anda kurang mengerti tentang, berarti Anda salah ini dari dulu. Berarti 1400 tahun ini Anda salah ini untuk lambangnya, Bang. Apa itu? Maksudnya apa? Kalau salib Untuk itu lambang apa? Salib itu lambang apa? Lambang Tuhan, Pak. Lambang kutuk. Oh, lambang Tuhan. Salib itu lambang kutuk, lambang penyiksaan itu. Tempat hukuman. Kalau yang penyiksaan itu kayak Muhammad, Bang. Orang udah meninggal, tetap masih kita dipercayai itu. Jadi kembali kepada tema yang Anda sembah bernama Yesus itu bukan lagi Tuhan langit dan bumi, bukan pencipta langit dan bumi itu. Dan Yesus yang asli tidak pernah minta disembah dan tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Yesus asli minta supaya pengikutnya menyembah hanya kepada Allah. Sedangkan Katolik justru menyembah kepada makhluk asing
yang memakai nama Yesus. Tapi bukan Yesus, cuman pakai nama Yesus. Makanya Yesus berkata kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, penyesatnya itu kalian Katolik, memakai nama Yesus. Kalian menyesatkan banyak orang sehingga muncul Protestan, muncul semua Pantekosta dan seterusnya. Itu fakta, itu fakta. Dalam penyesatan itu ya itu bukan Bang, Abang salah. Itu Lah, dalam kalau- penyesatan itu ada ininya, cuman bukan langsung dalam penyesatan itu kita dalam Kalau Katolik bukan penyesatan itu penyesatan. dalam menurut Allah itu bukan itu. Kalau Katolik bukan penyesat, kenapa Anda menyembah yang bukan pencipta langit dan bumi bernama Yesus itu? Sedangkan Yesus sendiri menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Buat apa lagi kami menyembah kepada itu? Sedangkan roh dia ada pada Yesus. Lah, Jadi kami menyembah Yesus tetap rohnya dia pada Yesus. Itulah makanya saya katakan agama Anda inilah yang penyesat. Karena Anda menyembah Yesus, sedangkan Yesus menyembah siapa? Yesus tidak ada nyembah siapa karena roh Allah sudah ada pada dia. Yang tidak Karena menyembah Allah, Tuhan menurut itu, Allah itu yang Yesus tidak turunkan di menyembah, dunia ini yang untuk tidak menyembah, memperlihatkan kemanusiaannya. Yang biar tidak menyembah biar itu, orang manusia itu tahu bahwa dia itu maksudnya roh Allah itu maksudnya bentuk Allah itu secara manusianya itu seperti Yesus. yang tidak menyembah Tuhan itu Jadi setan. maksud kita tuh lihat Allahnya. Yesus itu hamba yang taat. Anda melakukan penipuan dan penyesatan. Yesus itu hamba yang taat, siang dan malam menyembah kepada Allah. Yesus itu tidak ada sedikit pun ruang waktu Yesus selain menyembah kepada Allah. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 4:22, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yesus menyembah. Makanya saya katakan, di mana kendaraan iblis itu? Ya, di Anda. Karena Anda mengajak manusia menyembah kepada ciptaan Tuhan. Sedangkan Yesus menyembah kepada Tuhan. Anda menyembah kepada Yesus. Nah, itulah, Anda harus sadari itu. Buka mic-nya Bang, buka mic-nya. Mic-nya dibuka. Suaranya tidak kedengaran Bang. Silakan, suaranya tidak kedengaran. Suara nggak kedengaran Bang. Halo? Suaranya tidak kedengaran. Halo? Iya. Halo? Iya, halo. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu tidak menyembah, Anda itu sudah melakukan penyesatan. Yesus itu berdoa, Yesus itu memohon, Yesus itu bersujud kepada Allah. Ketika Anda mengatakan Yesus tidak bertuhan, tidak menyembah, berarti Anda sudah melakukan penyesatan di sini. Disaksikan banyak orang, Anda sudah melakukan penyesatan. Yesus itu hamba Allah. Saatnya Yesus dipermandikan di Sungai Yordan itu kan Tuhan sudah mengatakan. Apa yang dikatakan Tuhan di situ? Inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Yesus mau didengar, bukan pendeta, bukan pastor. Anda menyembah Yesus, Anda dengar siapa? Pastor kan?
Tidak ada Yesus. Kenapa pergi bang? Belum selesai. Anda belum klimaks itu. Oh kodong. Lari dia atau mana, pingsan mungkin. Halo, selamat sore. Sore. Semangat sore. Halo. Semangat sore. Arel, kamu selalu hadir, Rel. Tapi kamu diam. Kalau kamu Muslim, kamu termasuk yang usil. Nanti diblokir, menangis nanti. Halo, semangat sore. Halo, semangat sore. Iya, Ibu, silakan. Katolik Protestan. Saya Protestan. Silakan buka kamera Ibu. Halo. Bentar. Iya. Dan enggak bisa buka kamera nih. Oh. Kenapa ya? Kenapa agama Anda disebut Protestan, Ibu? Apa yang diprotes sebenarnya? Sebenarnya saya bukan Protestan, tapi saya Advent. Oh, nyamar lagi. Oh iya, bukan nyamar, ini Advent. Iya, Advent itu kan Advent itu doktrinnya ada sejak penciptaan. Oh, Mama Oh iya. Iya, iya. Di mana doktrin pencipta menyembah Yesus anak orang? Oh. Jadi begini, Bang. Iya. Kalau penyembahan dengan Yesus itu tidak mudah seperti itu langsung kepada pembahasan penyembahan kepada Yesus. Kan itu intinya, Ibu. Oh iya, tapi kan itu ada jalannya kenapa dia bisa jadi disebut sebagai Yesus. Enggak, kan Tuhan mengajarkan dan Yesus mengajarkan dia harus dikenal sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Iya, jadi awal mula kenapa ada sampai hadirnya Yesus di dunia ini kan itu terjadi karena manusia itu berdosa. Nah, itu kan doktrin. Kenapa enggak? Tidak, itu di Alkitab ada sehingga. Ya, itu doktrin. Di mana Tidak, Yesus itu mengajarkan tidak bahwa doktrin, tapi Alkitab yang mengatakan bahwa akan diturunkan seorang penyelamat. waduh, Gitu. itu doktrin ngambil Tunggu kitabnya dulu, Yahudi. kalau kita lagi bicara coba dikasih waktu supaya alurnya sampai kepada Yesus itu seperti apa. Enggak, dari Yesus aja, enggak usah dari Advent. Oh Advent ini enggak, kan enggak bisa kalau sekte sampai asing. Yesus orang nggak bisa mengerti. Lah, Orang nggak Yesus bisa dulu dong. Kenapa saya harus mendengarkan Advent? Advent ini kan orang asing. Jangan bawa nama Advent, bawalah Advent nama itu agama asing, tidak dikenal Alkitab, Yesus. Advent Alkitab, itu Alkitab ini Bible juga itu kitab ini Alkitab, asing. Alkitab, Yesus tidak Alkitab. mengenal Bible. Oh ya? Yesus tidak mengenal Yesus itulah Bible. Bible. Ya, Yesus itu untuk itulah Bible. untuk Advent, bukan untuk Enggak, Yesus. Jangan, sekali lagi Bang, jangan disebut Advent. Advent itu agama asing. disebut kata Advent. Yesus Advent itu tidak hanya mengenal nama. Advent. Tapi Advent itu baru pengguna- muncul 200 tahun. Yesus tidak mengenal Itu sekte hanya asing bahasanya tersebut. menjatuhkan. Jadi gini Bang. Itu fakta. Belum cukup 200 tahun Advent itu berdiri. Jangan panas Bang. Sebentar kita kan Enggak, diskusi. enggak. Kan diskusi. Saya tidak mau dibodoh-bodohi seperti di gereja. Maaf. Katanya Tolong, kan kita mau diskusi. Bagaimana Ya, Bang? tapi polanya diskusi itu bukan menipu. Bukan menipu, saya bukan menipu. Kalau begitu pangkalnya harus ke Yesus, jangan ke Advent, jangan ke gereja. Sebentar. Oke ya. Oke. Di mana Yesus mengenal Advent? Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Itu bukan adalah sabda Allah. Yesus dan itu Sebentar, bukan Bang. firman Tuhan juga. Sebentar Bang, Abang itu nggak mau mendengar. Jangan Apalagi? potong orang berbicara supaya alurnya sampai. Saya bukan cuma gereja yang bisa ketika dibodohi, Bu. manusia itu berdosa. Ya, Aduh, dari mana ilmunya berdosa. manusia berdosa? Fitnah apalagi yang kalian bawa ini? Itu fitnah iblis. apakah di Al-Quran tidak ada cerita tentang Adam dan yang Hawa? memfitnah.
Iblis Apakah yang di Alkitab memfitnah tidak ada cerita Adam dan Adam. Hawa? Nah, Iblis ini dia. memfitnah Jadi, Adam. Iblis Sorry. memfitnah Adam. tidak ada fitnah. Tapi Kenapa memang Anda mengatakan Adam mewariskan dosa kepada manusia? Di mana dalilnya? Ketahuan agama Anda, tumpangan iblis. Di dalam kitabnya Yahudi jelas dikatakan, aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu iblis dan keturunannya Adam. Sekarang Anda berada pada posisi memfitnah Adam, berarti Anda adalah keturunan etik. Orang Advent ini seenak perut bicara. Adam mewariskan dosa. Manusia semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Itu fitnah terbesar yang dibangun oleh gereja. Memfitnah Nabi Adam alaihissalam. Itu bagian daripada misi iblis. Supaya orang bisa diracuni otaknya menerima darah Yesus yang mati kutuk di atas salib. Fitnah terbesar yang dilakukan oleh iblis adalah memfitnah Adam alaihissalam, mewariskan, menjalarkan dosa sampai ke bumi. Silakan Ibu dengarkan saya. Habis ini buka mic Ibu, saya kasih kesempatan. Tolong tunjukkan di kitabnya Yahudi Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Bang, halo. Silakan Ibu. Ya, jadi begini Bang. Di dalam Kejadian 3, dimulai dari ayat 3 dikatakan bahwa di dalam Taman Eden ada pohon yang tidak boleh dimakan kepada Adam dan Hawa. Itu adalah disiplin Allah kepada manusia supaya manusia itu mau menurut. Tetapi manusia itu tidak mau menurut, dan ketika di ayat 4 dikatakan bahwa ular itu kan membohongi manusia itu, katanya oh enggak apa-apa. Seperti itulah penjelasan simpelnya, enggak apa-apa. Akhirnya manusia itu tertipu Bang, tertipu, sehingga manusia itu mengambil buah itu dan dia jatuh ke dalam dosa. Namun Allah itu sifatnya adalah kasih, sehingga dia tidak mau ciptaannya itu jatuh di dalam dosa, karena dosa itu adalah kematian yang kekal. Tidak ada harapan bagi orang yang berdosa, kan seperti itu. Nah, di dalam Matius Allah menyatakan kasihnya melalui kehadiran anaknya di dunia. Tapi manusia itu kan manusia yang berdosa. Kalau Allah bertemu dengan manusia secara langsung, itu tidak akan bisa Bang. Seperti Fitnah apa lagi nih Bu? Fitnah apa lagi? Bang, jangan dulu dipotong Bang. Abang sebenarnya Fitnah tidak mau- panjang lebar ada. Saya kasih kesempatan. Di mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Di mana dalilnya? Jangan Anda bawa ajaran setan. Ya Allah ya Karim, hanya untuk menjual manusia yang mati dengan jalan kutuk. Anda tega memfitnah Adam. Iblis yang Anda ingin jual itu. Nanti ujung-ujungnya kita ini semua orang berdosa. Maka dengan kasihnya Tuhan turun ke bumi mati nebus dosa kita. Siapa Tuhannya? Yesus. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Iblis yang memakai nama itu agar orang percaya, sehingga orang-orang menyembah dia dalam nama Yesus. Iblis bertepuk tangan telah disembah oleh kalian. Tidak ada Tuhan diperkenalkan oleh kaum Bani Israel, para nabi bernama Yesus, nggak ada. Di mana di kitabnya Yahudi ada Tuhan bernama Yesus? Yesus anak Maria berpesan kepada kaumnya, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Setannya datang memakai nama siapa? Yesus. Sekarang Advent datang mengajarkan manusia menyembah kepada siapa?
Yesus. Adakah Yesus asli mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Dari mana Advent membawa pola ini? Dari Nabi Musa? Tidak. Abraham? Tidak. Daud? Salomo? Tidak. Yesus? Tidak. Lalu dari mana? Dari makhluk asing yang mengaku Yesus kepada Paulus ketika ke Damsyik. Akulah Yesus yang kau aniaya. Siapa itu? Yesus. Kata siapa? Kata Paulus. Apa kata Yesus? Hati-hati. Hati-hati. Waspada. Kalau ada memakai namaku, berkata aku, dia akan menyesatkan banyak orang. Orang sudah asik-asik menyembah Yod-He-Vav-He, menyembah Hashem, Eloa Abraham, Eloa Yishak, Eloa Yismael, Eloa Yakub, Eloa Musa, Eloa Isa. Tiba-tiba aja dari barat ada yang mengajarkan menyembah kepada Yesus. Sejak kapan Yesus masuk dalam kandidat Tuhan langit bumi? Saya minta data, Ibu. Di mana dalilnya? Di kitabnya Yahudi, Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya. Di mana dalilnya? Cuman bisa fitnah-fitnah doang. Manusia ini jatuh ke dalam dosa. Matamu. Terus kalau jatuh dalam dosa kenapa? Dia harus dibersihkan, ditebus. Ditebus pakai apa? Darah. Gigimu longor. Darah apa? Darah apa? Darah apa? Darah Tuhan. Mulutmu ngeper. Kasih dalil dulu, dalil. Ibu buka mic-nya, kasih dalil di mana Adam mewariskan dosa kepada Advent. Baru ngarang. Silakan. Buka kameranya. Silakan Anda ngarang. Abang selalu membuli. Saya katakan jangan menyebut nama Advent. Saya kan Ibu mengaku Advent. Loh, saya katakan saya adalah Kristen, pembaca Alkitab. Bedanya itu hanya sebuah nama, tapi pada tadi Anda mengatakan Advent. Kami menggunakan Alkitab. Boleh, silahkan aja. Mana ada, itu aja sudah nipu. Biar Abang puas. Yang Anda gunakan itu bukan Alkitab, nipu lagi kan? Kejadian 3. Oke, saya mau bertanya sama Abang. Abang jawab dengan baik. Karena saya juga menjawab dengan baik. Abang, di mana manusia? Abang minum. Terlalu jelek kita punya ruang diskusi, Bang. Iya, karena Anda suka nipu aja dari tadi. Menjawab dengan baik. Abang berani bikin tangan iblis Islam atau Kristen, padahal Abang sendiri sadar siapa tangan iblis. Iya, tangan iblis itu yang mengajarkan segala sesuatunya palsu. Makanya kita diskusi, Bang. Diskusi. Iya, makanya saya minta dalil dari tadi ketika Anda memfitnah Adam. Katakan Saya minta Kejadian dalil. 3 ayat 3. Disitulah manusia ciptaan Allah jatuh ke dalam dosa. Baca. Tetapi manusia di situ siapa? Adam dan Hawa. Ya Adam aja dengan istrinya. Kenapa kok ikut-ikutan seluruh manusia tuh, yo? Jadi dosa Abang dari mana datangnya? Dosa saya ya dari saya yang melakukan kesalahan, saya yang berdosa. Tapi kan dosa itu dimulai ketika Adam dan Hawa. Apa hubungannya dengan Adam? Ketika di Adam dan Hawa, nenek moyang Abang tuh berdosa. Terus kejahatan turun menurun kan sampai ke anak-anaknya. Di mana dalilnya? Ya, makanya baca sedikit. Kok makanya? Mana dalil. Di mana kejahatan itu, kemudian kejahatan Adam itu di mana? Itu diwariskan kepada keturunannya. Silakan. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, Abang tahu ceritanya bahwa mereka jauh daripada Allah karena Allah tidak mau
tidak bisa dekat dengan orang berdosa, kan seperti itu. Lalu kemudian anak-anaknya Kain dan Habel pun mewarisi kejahatan yang semakin menjahat, semakin jahat. Tapi kan semua itu dimulai daripada Terus manfaat Yesus mati apa? Manfaat Yesus mati apa? Hah? Manfaatnya Yesus mati apa? Nah, setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, Ini Allah daging itu ini kalau adalah sifatnya- Advent disuruh membohong ini daging ini kalau ditanya. Oh, jangan Bukan dari sebut Yesus. Advent, Bang. Nah, sekarang kalau Anda membahas tentang Yesus Allah itu manfaatnya adalah mati sifatnya apa? kasih, Bang. Allah itu sifatnya kasih. Terus kenapa dia wariskan dosa orang ke orang lain kalau kasih? Kenapa Ibu? kenapa Allah yang mewariskan? Manusia itu yang mewariskan. Kenapa Allah yang mewariskan? Terus yang turun mati siapa? Dia untuk menebus manusia itu. Dia kenapa nggak ditebus aja dari sejak Adam supaya manusia lain tidak dampak? Semuanya itu Tuhan punya rencana. Jangan Abang jadi- Matamu ngarang-ngarang cerita. Anda yang men-setting sendiri, Anda yang ngatur Tuhan, Oke, Anda yang bikin-bikin. kita baca Bang. Roma 5 ayat 12. Itu Roma kan 5 bukan ayat firman 12. Tuhan. Itu Roma 5 ayat 12. Iya saya tahu. Oleh karena satu orang dosa menjalar ke seluruh dunia sehingga seluruh orang berdosa. Itu lalu firman apa? Tuhan kah? Itu Ya. firman Tuhan. Ya. Itu firman Tuhan. Ya. Di mana? Di mana Tuhan berfirman kepada Paulus? Di mana Di mana? Coba. Malaikat datang kepada Paulus memberikan firman. Di mana tertulis? Sebagaimana malaikat datang kepada Musa, datang kepada Daud, malaikat datang kepada Abraham, malaikat datang kepada Yakub, malaikat datang kepada Salomo, malaikat datang kepada Yesus. Di mana malaikat datang kepada Paulus selain setan yang datang kepadanya? 2 Korintus 12 nomor 7. Setan datang kepada Paulus. Malaikatnya mana? Dengar Bang. Silakan. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali. Itu apa? Itu apa itu? Firman apa itu? Loh. Itu firman apa itu? Firman Tuhan. Paulus Tuhan Anda? Tidak bilang Paulus Tuhan kita, tetapi itulah firman yang disampaikan oleh Paulus kepada manusia. Dari mana Paulus menerima karangan itu? Kok karangan, Bang? Ya, Tapi kalau bukan karangan lalu dari mana? Itulah Yohanes 3 ayat 16. Karena Yohanes 3 lagi. Apa hubungannya? Itu kan Yesus. Yesus bukan Paulus. Loh, Yohanes 3 itu begitulah- Yesus. Begitulah kasih Allah besarnya kepada manusia. Atau konsep yang dipegang oleh umat-umat Tuhan adalah kasih, Bang. Kasih apa? Kasih sesat. Kasih untuk keselamatan, Bang. Mana ada keselamatan untuk Advent? Di mana Yesus berbicara keselamatan untuk Advent? Di mana? Bang, jangan bawa Advent, Bang. Kami pengguna Alkitab. Lebih bagus Abang tanya di mana itu di Alkitab. Enggak ada. Anda saya tanya enggak ada. Di mana Yesus memberikan keselamatan kepada kelompok Kristen, Advent, Katolik, Saya nggak bilang, Protestan, saya Pantekosta. karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Bang. Kepada Abang sendiri Allah Sehingga kepada Sehingga Abang sendiri Allah Dia mau supaya menganugerahkan Abang selamat. anaknya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan Iya. memperoleh hidup yang kekal. Betul. Oke. Gitu, Bang. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus dikenal sebagai yang diutus. Anda percaya? Ya. Kenapa Anda tuhankan? Oleh Bapaknya. Terus kenapa Anda tuhankan? Karena Yesus itu adalah Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Tunggu Berarti Anda tidak dulu. percaya. Yesus itu dikirim oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia. Namun di dalam ketuhanan Yesus itu sempurna. Ibu, Kenapa saya Yesus kasihan ada sama di Ibu. dunia ini? Supaya orang-orang kayak kita berdosa ini, Bang, bisa lihat Yesus, Bang. Kalau dia Kasihan datang Ibu secara ini. ketuhanannya, Abang nggak mampu. Atau Kasihan manusia sekali. nggak mampu Kasihan. melihat Yesus.
Sehingga Kasihan. Jadi begitu besarlah kasih sepanjang Tuhan. Dia mau menjadi hamba. Dia mau turun menjadi itu ajaran siapa? penyelamat. Itu ajaran siapa? Tuhan mau menjadi Ajaran hamba itu. Tuhan. Ajaran Di- Yesus, Bang. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Bapa yang mengambil rupa hamba? Di mana Yesus mengajarkan itu? Mulai. Bang. Di mana Ibu? Jangan bang. Di mana? Di dalam Alkitab. Ya, Sebentar. tunjukkan. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Bapa yang turun menjadi anak? Oke. 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 Yohanes. Ya. Yohanes 1, 10 14. 30 yang pertama ya. Yohanes Apa? 10 30. Sebentar Iya, dulu. itu. Ini ada stepnya, Bang. Tunggu dulu, Bang. Itu bukan. Bapa adalah satu. Itu. Ya. Bukan itu yang kumaksud. Yang kumaksud pengakuan ibu yang mengatakan Bapa itu turun ke bumi menjadi anak. Bukan aku dan Bapa satu. Kalau aku dan Bapa satu berarti dua. Oke. Kita cari. Cari. Oke. Sebentar, Bang. Iya, Ibu, silakan. Dalam Matius 1 Matius 1 18 ayat 31 21. ini adalah Apa itu? cerita kelahiran Yesus. Ya lahir, Bapak lahir nggak? Tunggu dulu, Bang. Loh. Alamak. Oke, kita mulai dari ayat 18 deh, Bang. Oke. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada Ya. waktu Maria, Sifatani kasih. hah? Iya, Maria datang bawa ini cengkeh. sedang- Terus, Maria itu lagi bertunangan dengan Yusuf, terus, tapi belum melakukan hubungan. hati-hati ginjalnya kena. Maria mengandung. Abang berdoa dalam hati supaya abang dapat pencerahan ya. Iya, baca aja dulu. Lalu, Yusuf ini tidak mau menerima karena dia tidak melakukan dosa. dipikir Tetapi- dia Karena Tuhan punya misi ke dunia ini mau menyelamatkan dunia. terus Tuhan dia menganugerahkan punya banyak anaknya. cara untuk menyelamatkan Yesus Dunia. yang ada di dalam kandungan Maria. Sehingga dia Menyelamatkan dunia. Tunggu dulu, Bang. Lalu Sehingga Tuhan menjelma gitu, Yesus Bapak turun akhirnya jadi diterima anak. oleh Yusuf. Yesus diterima oleh Yusuf menjadi Lalu anaknya. Namun Bapak turun jadi di ayat anak. 21, apa tujuannya Maria ini mengandung tanpa hubungan manusia? Ih. Yaitu ia akan melahirkan Bapak. dia akan melahirkan Melahirkan dan Bapak. diberi nama Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jadi tujuannya Yesus ada di dalam kandungan Maria adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Bukan itu yang kutanya. Dalilnya Bapak adalah Yesus itu di mana, Ibu? Ini gara-gara dosa waris ini. Jadi gini, Segala dusta Ibu gencarkan untuk menjerat manusia ke dalam neraka. Oke. Kenapa dibilang Yesus itu sama dengan Bapa? Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Artinya Yesus itu memiliki 3 oknum. Oknum itu Mati, artinya Mija. kayak abang. Abang satu. Contohnya, abang itu orangnya banyak bicara. 2, abang itu orang yang pengasih. 3, abang itu orangnya mau berbagi melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya di dalam Yesus pun ada 3 oknum yang baik, yaitu Bapa Mama, sebagai perencana, Roh Kudus sebagai penyerta, dan Anak sebagai utusan. Oh Mama. Oh iya, Bang. Artinya Itu ajaran semua Yesus yang atau ajaran ada setan? pada pribadinya digunakan untuk menyelamatkan manusia. Nah, itu Seperti ajaran setan atau ajaran Tuhan? Bukan ajaran setan, tetapi Nah, kalau itulah lalu misi ajaran Allah, siapa? yaitu untuk menyelamatkan dunia dari Ya dosa. sudah, di mana Yesus mengajarkan itu, Ibu? Jadi kan gini, Bang. Astagfirullahaladzim. Bang, saya percaya abang sudah baca Alkitab, tapi abang membaca bukan dengan kuasa dari Tuhan. Mulai Sudah masuk menguasai. doktrin gereja. Jadi gini, Bang, belajar Alkitab tidak cukup sebentar saja, karena Mama. Alkitab itu bisa Sudah mulai perangkapnya masuk.
si penjerat sang penjala manusia, tangan kanan iblis mulai melakukan penjalaan. Maaf, tak bisa kami dijala dengan konsep-konsep bodoh kayak gitu, Ibu. Percuma. Abang malam ini berdoalah supaya Roh Kudus berkuasa di hati Abang. Oh, Karena Mama. Abang sedang berusaha menyesatkan. Udah Ibu istirahat dulu. Waalaikumsalam. Ibu istirahat dulu, Ibu istirahat, renungkan, pakai Kalau otaknya Abang beragama. bertobat, maka Saya pula itu disuruh ceramahnya itu. Masa Saya pula saya disuruh- disuruh makan pohon, emangnya rayap? Allahu Akbar. Seperti bisa. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Islam bang, saya lucu aja denger ibu tadi ngomong itu. Oh iya. Alhamdulillah. Silakan tertawa di bawah, jangan di atas, Bang. Halo, semangat sore. Cenut-cenut juga anusnya abang-abang ini kalau ada orang di atas. Mau juga dia naik merasakan dia. Kenapa harus naik? Penasaran juga nih. Ya, terus kenapa harus naik, Bang? Halo, semangat sore. Halo. Halo. Hai. Halo. Islam Muslim tahan diri, jangan kebawa emosi. Aku nggak tahan Bang, aku harus naik. Kenapa rupanya? Dibawa aja, pegang erat, pakai ikat tangannya di dinding atau di tembok supaya tidak pegang HP. Halo, semangat sore. Halo. Halo Bang. Halo. 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 Hai. Dasar anak kucing. Ini lagi naik lagi dia. Moderator monitor. Kaget ya Mas? Aku aja kaget. Halo, semangat sore. Halo. Halo. Kan mengganggu kan? Jangan usah naik, nggak usah naik. Bilang tidak usah naik, di bawah aja. Yang Muslim di bawah. Kalau ada sesuatu DM gitu. Kan aku sudah baca-baca DM-nya kan semua, ya kan? Udah kubalas pun yang penting. Tapi kalau yang tidak rasional tidak kubalas, biasanya kubaca aja. Bang, aku mimpi Bang. Terus aku mimpi hamil. Lah, ibu punya suami? Iya, itu mah bukan mimpi, tuyul. Halo, semangat sore. Terus, aku mimpi hamil. Ibu punya suami? Punya. Sekarang ibu hamil beneran? Iya, hamil beneran. Itu bukan mimpi, Bu, itu beneran. Halo, semangat sore. Halo. Halo. Kadang lucu memang ya. Halo, ai tes cica dendeng tes. Masih ehonya. Tes. Halo saudara Bunda. Halo, selamat sore. Sore saudara Katolik, Protestan, Advent. Protestan. Silakan buka kamera. Buka kamera. Saya buka Iya. kamera, Bang Juma buka masker, bisa? Oh, silakan buka kamera. Kalau buka kameranya saya buka maskernya, silakan. Oke. Buka Ya. masker lah, soalnya mulutnya bau. Saya bukan pemakan babi, Bos.
Bukan Air makan liurmu kucing, kebanyakan air liur. kucing Air liur. babi, makan anjing, Mulutnya makan anjing tikus, atau mulutnya sumbi? makan kera. Bayangkan itu kalau makan mas di perutmu itu, kira-kira baunya hawa napasmu itu bau apa coba? Kalau saya itu makan buah, makan sayur-sayuran, paling saya makan ikan. Ayo, sorry ya yo. Aku vitaminnya banyak, banyak kasih aku vitamin, banyak apotek yang menjamin aku vitamin. Aku sehat bro, aku sehat. Bilang kelapa ini gue bawa, mau kau bilang anjing kau kan. Ngapain aku minta oleh-oleh rumah kelapa? Halo, Halo, Katolik Protestan. Islam. Oh, mau bagi oleh-oleh abang? Bawa lah. Yang bau napasnya itu yang lambungnya kotor, yang lambungnya jorok. Di dalam ada tikus, ada biawak, ada apa? Tokek, ada apa lagi? Ular, ada padale. Ada babi, ada anjing, ada kucing, apa lagi? Kuda nil, dinosaurus, kura-kura, apa? Pocong, suster ngesot, ada semua di dalam. Itu yang ya, jangankan napasnya, bau badannya aja kalau dia lewat kena angin pingsan orang lewat. Mana sih lo? Halo, semangat sore. Halo bang. Katolik Protestan? Islam bang. Islam? Iya bang. Iya, mau apa? Mau arisan kita? DM, adik-adik sekalian, adik-adikku yang saya cintai, yang saya sayangi, yang ingin komunikasi dengan Bang Suma, DM ya, DM. Insya Allah abang jawab, ya. Silakan. Os, sampai. Halo, semangat sore. Halo, abang-abang. Halo, Sore bang. Sore, Katolik Protestan abang. Protestan. Oke, silakan buka kameranya. Saudara Lamgi. Halo bang. Halo. Katolik. Protestan. Hah? Mekanik? Aduh, mekanik bang. Aku serius nanya. Katolik, Protestan, Islam? Kita percaya Tuhan bang. Iya, semua orang juga mengaku itu. Agamanya apa? Tebak bang. Ya. Halo. Halo. Oke. Halo saudara Selesai, silakan dibuka kameranya bang, kita diskusi. Tema kita bagus untuk kita urai, silakan. Kalau saya buka kamera bang, buka maskernya. Jangan bikin malu itu. Itu aja terus jadikan Allah semua Kristen kolek buka masker, kan Anda bisa pakai masker juga, silakan. Silakan bang. Ayo bang, kita bahas tema ini. Di manakah iblis itu bekerja? Apakah di agama saya? Kasih bukti. Saya juga akan kasih bukti kalau itu di agama Anda, kan gitu. Silakan. Bawa ke kamera, Anda boleh bahas Islam dulu. Tapi gantian ngomong, berikan saya ruang untuk membantah argumentasi tuduhan terhadap Islam. Jangan nyerocos, nanti kuturunkan nanti. Berarti dia sadar teman-teman, sadar. Dia menemukan ajarannya aneh, makanya dia pasti keok saya ini. Halo, selamat sore. Semangat sore. Halo. Halo, semangat sore. Sore. Iya. Katolik Protestan. Muslim bang, Muslim.
Muslim. Saudara aku. Halo Kang. Halo Mas. Halo, orang mana Kang? Agamanya apa? Agama. Orang mana? Hah? dulu. Agamanya apa? Agamanya. Botol hijau. Agamanya apa? Agama. Agamanya apa? Woi. Halo? Oke, silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Masih tema yang sama, belum goyang temanya. Silakan. Tapi jangan yang longor, ya. Jangan yang longor. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan, kita membahas tema ini. Ini tidak main-main. Kalau kalian salah memilih agama, mati neraka, kekal di sana. Kekal. Silakan. Ayo. Ini bolak-balik. Halo Belanda. Halo Juma, buka masker lah Juma. Kenapa? Kamu berdiskusi atau kamu menangis? Kalau menangis jangan di sini. Halo, semangat sore. Halo Bang. Semangat sore. Halo. Halo juga sore. Katolik Protestan. Monyet kau, binatang kau. Aku mau dimakan lagi. Kristen kan pemakan binatang, makan segala. Aku juga dibuat jadi binatang, mau dimakan juga aku ini. Gak puas kalian dengan binatang, orang pun juga aku anggap binatang. Jangan emosi bos, santai aja. Santai, relax, santai. Bang Suma tuh nggak jahat kok. Justru saya sayang sama kalian. Makanya tema ini saya angkat supaya sebelum ajal menjemput kalian segera untuk bergegas mencari jalan yang terbaik, kan gitu. Jangan egois dalam beragama itu. Agama itu tidak menolongmu, otakmu yang akan menolongmu gitu. Jadi jangan karena lahir dalam keadaan agama itu maka Anda berhenti untuk belajar. Belajar dong. Contohnya kami Islam. Halo. Ayo teman-teman non muslim, jangan emosi, santai, relax. Halo, semangat sore. Itu orang Islam dibawa ngetik apa? Oten panas kami puas katanya. Masa nggak malu itu? Yang muslim mohon untuk tahan, ndak minta permintaan ya. Ini udah berapa kali minta naik? Yang ini nih. Nih. Halo, selamat sore. Halo Mas. Halo. Ya, Katolik Protestan. Halo. 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 Agamanya Katolik atau agama Protestan, Bang Riki? Bang Riki. Ayo teman-teman non muslim ajukan permintaan. Silakan.
non muslim. Yang muslim nggak usah, yang non aja silakan. Selamat petang Bang Zuma. Zuma petang. Semangat sore Bang. Halo, Sore. silakan buka kamera. Sudah buka Zuma? Iya, Bang H24 ini Katolik Protestan. Halo, selamat sore. Katolik Protestan, Bang. Kristen Protestan. Oke, baik. Silakan buka kameranya. Kita diskusi. Udah, bentar. Ya. Kenapa pada kabur ini? Kenapa kabur? Jangan kabur dong. Mana tadi yang WA saya itu, yang nge-DM saya? Kok belum naik? Tunggu ya. Mana dia ini? Mana? Ayo naik cepat. Untung belum maghrib. Oten-oten di DM itu hanya mengolok-olok teman-teman. Mereka ramai kali ngolok-ngolok. Sakit kali hatinya. Padahal kita kan ngajarkan kebenaran itu loh. Halo, selamat sore. Yo, sore juga Bang, Abang Juma. Buka kameranya Bang, silakan. Oh, ya. Buka kameranya Bang. Boleh. Halo. Kenapa kayak gitu modelnya? Yang normal aja, yang stabil, yang biasa gitu loh. Kita bukan mau datang hujat lah Bang. Kita mau belajar sama Abang juga, mau belajar Alkitab sama Abang. Kan udah dibilang, jangan begitu. Harusnya kalian itu bangga loh. Kalian naik komal Bang Suma, harusnya kalian bangga mengajarkan berita kebenaran dari agamamu gitu. Kenapa kayak gitu kali? Assalamualaikum. Para Islam itu jangan naik kalau dibilangin Bang Suma, jangan di. Betul sekali abangku. Benar sekali, setuju saya dengan abang tadi. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Kita bahas tema. Ayo. Muncul. Bang Suma. Muncul. Tapi kita Bang Suma sama mau diskusi, tapi jangan rebutan-rebutan. Gak usah kontur-atur. Kau yang selesai rebutan Tuhan, kita diskusi yang bermanfaat aja Bang. Oh, rebutan Tuhan gimana? Cuman kau itu yang rebut Tuhannya orang. Kau mau rebut Tuhannya Yahudi, masuk Indonesia kau rebut Tuhannya Islam. Kamu tunggu nggak sadar-sadar. Ayo buka kameranya, masuk ke tema langsung.
Saya kan udah sering ongkem masuk Bang Suma. Nggak mungkin lah saya menghujat Bang Suma. Nggak mungkin. Bukan masalah menghujat, memang harus buka kamera di sini. Silakan. Nggak, kita diskusi yang manfaat aja Bang Suma ya. Mungkin saya mulai ya, Bang Suma. Kafir sok paten, sok baik. Dibilang buka kamera, kita diskusi. Tapi ingat, ketika kita kasih data, ketika kita bernarasi, ya Anda tanggapi sesuai dengan narasi itu. Jangan kemana-mana perginya, ngaco itu namanya. Halo Bang Jumo, who are you? Halo juga. Katolik Protestan? Aku. Ya. Aku Islam Bang. Wah lama. Kenapa Bang? Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Bahasan kita sederhana kok. Agama mana yang menjadi tumpangan iblis untuk menjerat sebanyak-banyaknya cucu Adam masuk ke dalam neraka? Apakah Islam atau Kristen? Dalam hal ini penyembah-penyembah Yesus. Silakan. Lambenak Agalu, Lambelak Agalu. Semangat sore. Selamat sore. Halo Bang, buka mic-nya. Buka kamera. Ya, selamat sore. Sabar ya, Bang. Saya ada tamu sedikit. Sabar teman-teman, bapak kita lagi ada tamu. Sobat. Buka kameranya Saudara Rames. Silakan. Udah sering saya udah bosan lihat muka saya Bang Suma. Masa Bang Suma nggak bosan lihat muka saya? Saya tidak lihat. Saya, Bang Suma. Ya udah, buka aja. Buka aja, diskusi kita. Udah bosan saya lihat muka saya sendiri. Ya, Bang Suma, saya mau tanyakan ini tentang para nabi, Bang Suma. Bang Suma. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan, tapi buka kamera ya. Jangan tidak buka kamera. Para nabi tidak ada yang menyembah Yesus. Karena para nabi tahu yang mana Tuhan, mana makhluk. Halo, semangat sore. Halo Bang. Tahu pedas. Udah turun ya? Oke, lambe kita turunkan. Semangat sore. Halo. Halo, selamat sore. Sore, Katolik Protestan Abang? Alhamdulillah saya di jalan kebenaran Islam. Alhamdulillah. Luar biasa Bang kita ini. Lanjut terus Bang Juma. Jangan mundur menyampaikan. Oke abangku, thank you. Halo saudara Dani, semangat sore. Halo, semangat sore Bang. Ya, Katolik Protestan. Islam dari Jawa Timur Bang. Oh siap, alhamdulillah. Oke, Lambena. Halo Lambena. Buka kamera Lambena.
Halo. Lambe. Ya, minta maaf. Selamat malam, Bang Suma. Mau diskusi kah? Ya, boleh. Bang Suma mau bertanya apa nih? Oh, saya disuruh bertanya. Ya, boleh. Oke. Tuhan di atas muka bumi ini itu ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana menurut Anda? Kalau saya satu itu Allah. Kalau Anda? Kalau menurut saya yang di dalam Taurat. Iya, siapa di dalam Taurat itu? Ya, Tuhan. Siapa namanya? Sebab Bapa lebih besar daripada anak. Nah, itu Injil. Oh. Kalau Injil itu kebenaran. Berarti Tuhannya Yahudi ya? Ya, kebenaran kan berasal dari Yahudi. Oke. Berarti Tuhannya Kristen bukan Tuhan? Kalau dalam Alkitab saya, dalam Injil, dalam Filipi 4 ayat yang ke-12 itu mengatakan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Yang mana yang Tuhan satu ini yang mana? Saya tanya nih. Yang mana? Tuhan yang dalam satu yang Taurat mana? dan Injil sudah Yesus mengaku segala sesuatu yang benar. Sekarang saya tanya, Tuhan abang ini yang mana? Tadi kan sudah kubilang Tuhanku adalah Allah. Ya toh? Nah, Ya, sekarang kamu yang mana Tuhanmu? Tadi katanya dalam Torah, sekarang dalam Bible lagi. Yang mana ini? Itu kan dalam Alkitab, sekarang kan dari jalannya. Tadi kau katakan Tuhan yang benar itu dalam Taurat. Saya jelaskan. Sekarang Saya Tuhanmu mau lagi. mendengarkan. Sekarang Tuhanmu ada lagi di dalam Filipi. Yang mana yang betul? Di dalam Taurat atau di dalam Filipi? Itu Injil, Taurat dan Injil. Tuhan yang satu itu yang mana? Yang di Taurat atau yang di Filipi? Yang di dalam Al-Imran ayat 3 itu sudah menyatakan Taurat dan Injil. Tahu ini gimana nih? Tuhan yang mana yang satu itu menurutmu? Itu firman di dalam Filipi, dalam Injil. Darah babi berkuasa atasmu. Kebanyakan makan darah babi. Tangga jalan. Semua penipuan dipakai untuk menyesatkan manusia. Kitabnya Yahudi dipakai untuk mencerat. Masuk ke Indonesia, kata-kata mulia dari Al-Quran dipakai untuk mencerat manusia. Apa kalian? Halo Koko, selamat sore Koko Juma. Sore juga Cece, apa kabar? Kabar baik. Tidak usah oncem ya Koko, saya lagi bukan rambutan. Harus buka dong Cece, biar kita saling kenal toh. Koko kan sudah kenal, sudah lihat saya kemarin-kemarin. Walaupun begitu, namanya juga kangen. Tunggu. Oh iya. Tunggu saya pakai masker ya Koko. Iya. Koko di ujung pandang di ujung pandang di mana? Saya ini di Jalan Lamat Dukeleng. Nama apa itu? Adakah nama di Makassar begitu? Ada. Dekat Cendrawasih ujung. Tidak ada. Ada tante di situ, di mana dia di Bulu Saraung katanya. Oh, Bulu Saraung, iya. Dekat-dekat sini tuh Gunung Merapi, Bulu Saraung, Petran. Coba Koko buka satu kamera. Iya. Cece di mana ini? Di Palu. Palu. Iya. Wih. Ya gini, Koko saya mau bertanya. Ini mungkin saya tidak berilmu, tapi ya saya pakai akal saja toh. Iya. Ini kan temanya Koko, tangan iblis, Islam atau Kristen toh. Siap. Saya hanya mau bertanya ini, saya tidak mau berdebat toh Koko. Siap. Kalau kayak biasa anak-anak mencuri toh, kan tangan mereka itu
digoda iblis atau setan? Iya. Iya, itu digoda iblis sama gitu. Iya, kayak membunuh toh. Iya, cocok ya. Oh, begitu. Soalnya kan maaf kok ini bukan mau agama Islam yang terjadi sekarang ini kan kayak pencurian dari orang sebelah toh yang biasa terjadi. Jadi menurut saya berarti iblis itu kemungkinan ada, maaf ya Koko jangan marah ya. Enggak. Ya, mungkin iblis itu bekerja lebih besar di Islam menurut saya, kalau tidak tahulah ini menurut saya saja. Mohon maaf ya Koko. Iya. Saya katakan begini, Cece. Jadi iblis itu memang kerja keras memang. Iblis itu kerja keras kepada orang-orang Islam. Bagaimana iblis ini berupaya dengan sekuat tenaga untuk menggerogoti orang-orang Islam ini agar melakukan dosa. Iya. Ya, kok Cece nak salah. Cuman kalau kita lihat juga toh di dalam Kristen itu iblis itu sudah tidak bekerja mi. Kenapa iblis sudah tidak bekerja dengan ke Kristen? Makanya Kristen itu kelihatan baik, kelihatan kasih, karena iblis sudah tidak ganggu mi lagi Kristen itu. Kenapa iblis tidak ganggu mi lagi Kristen? Karena Kristen sudah masuk di dalam kategori orang yang menuhankan selain daripada Tuhan. Jadi kalaupun orang-orang Kristen tidak lagi melakukan pencurian, tidak lagi berzina, tidak lagi merampok, tapi faktanya orang Kristen tidak menyembah Tuhan lagi, melainkan menyembah kepada manusia. Jadi iblis tidak perlu lagi goda orang Kristen, karena sudah teman nami toh, sudah bersaudara mi. Yang digoda itu cuman Islam, karena Islam ini belum saudaranya setan. Iblis masih berusaha supaya Islam ini dibujuk juga untuk masuk dalam golongannya. Kalau Kristen tidak dibujuk mi, karena sudah jadi teman nami, begitu Cece. Iya. Iya. Sudah berdamai, mereka sudah berkawan. Kan kalau di Kristen itu Cece, kan mereka sudah bukan lagi hamba Tuhan toh? Iya. Iblis hamba Tuhan tidak? Bukan. Ya, berarti Kristen dan iblis sama-sama bukan hamba Tuhan. Bersaudara mi? Kalau kami kodong umat Islam ini masih hamba Tuhan, makanya kami masih taat ibadah menyembah kepada Tuhan. Kalau Kristen sama iblis sudah tidak lagi hamba Tuhan, mereka sudah jadi pewaris surga mi bedeng. Begitu Cece. Betulkah? Nggak tahu juga, bingung. Iya. Soalnya kan saya ini dari Buddha, terus tapi sudah 15 tahunan di Kristen, Protestan. Gitu. Iya. Jadi kalau saya masalah Bible ada yang saya pahami, soalnya saya kan tidak fokus baca-baca Bible, hanya memang taat masuk gereja. Begitu. Kalau Cece pernah dengar istilah fana? Bagaimana kok? Pernah dengar dari golongan kita ini, orang-orang sipit, pernah dengar istilah fana? Belum. Oh belum. Syukur mi kalau begitu. Iya, jadi kalau saya melihat kenapa cenderung kita ini yang sebangsa dengan kita itu memilih Kristen, karena kita punya nenek toh, mereka memang suka makan babi, itu makanannya memang dari nenek leluhur. Kemudian kita punya kakek-kakek ini tidak mau bersunat, jadi begitu masuk di Indonesia disuruh memilih yang mana yang kita pilih, masuk Kristen atau Islam. Nah di Islam ketat tak boleh makan babi, maka kita punya nenek-nenek itu milihnya Kristen karena di situ masih bisa makan babi. Begitu Cici.
Iya, karena cocok kita dengan Begini, lidahnya. kita juga Ya. sebagai manusia, menurut saya sih, Ya. kayak babi itu kan yang secara umum itu kan makanan Kristen. Tapi Iya. kalau kita juga saling menghargai koko, nggak mungkin kayak saya punya saudara 3 mualaf laki-laki. Oh. Nah, tapi Iya. istri mereka itu tinggal di rumah, satu rumah dengan dulu masih belum almarhum orang tua, tinggal di rumah. Tapi ya puji Tuhan kita juga di rumah menghargai mereka, tidak pernah lagi makan begitu ya. Ada mungkin makan kalau di keluarga, tapi buat dinaikkan di rumah lagi tidak, karena kita menghargai begitu. Oh. Berarti Cece ini termasuk keluarga baik-baik begitu. Terus Cece sendiri kenapa tidak mualaf? Ya, enggak mungkin iman saya mau dipermainkan toh. Kalau sudah di Kristen ya Kristen. Apapun itu tetap sudah di situ, tidak mungkin mau dipermainkan. Meskipun risikonya neraka. Ya, apapun itu kita di dunia manusia kan tidak bisa memvonis kamu kayak saya. Tidak mungkin walaupun koko begitu menghujat agama. Ya, di mata manusia itu koko mungkin berdosa, tapi belum tentu di mata Tuhan itu koko itu berdosa kan? Begitu juga kayak kita Kristen, walaupun dalam Islam kita itu menyembah manusia, ya di mata manusia mungkin seperti itu, tapi di mata Tuhan mungkin tidak seperti itu, begitu. Tapi di dalam Bible orang Kristen diusir sama Yesus. Nah, kalau masalah Bible kok saya belum bagaimana memahami lebih dalam, cuma saya mentaati Di Matius 7 nomor 22-23 itu Kristen diusir. Diusir. Bagaimana itu kalau Cece diusir sama Yesus? Mau kemana? Nah, tidak bisa ke dunia lagi. Kalau isi Bible itu saya belum pahami, yang saya jalankan itu ajaran agama saja masing-masing, itu saja pokok. Iya, cocok Cece. Tapi kan kita ini kan mau mati toh. Ya. Nah, kalau kita salah pilih di dunia ini kan neraka tempatnya. Masih ada kesempatan untuk Cece belajar toh. Soalnya ada gini, Bible baca nih. Iya, kalau saya melihat misalnya Koko bilang begitu, kenapa Cece tidak beralih ke Islam? Yang kayak saya macam bagaimana trauma melihat situasi dunia sekarang, pembunuhan apapun itu terbanyak dari Islam. Jadi saya kayak bingung, takut begitu, trauma. Itu cuman fitnah itu Cece. Sebenarnya biasa sering lihat di Facebook yang terjadi itu penganiayaan perempuan apa, makanya kan ya saya pertahankan iman saya di Kristen. Iya, tapi kalau dibandingkan jumlah Islam di Indonesia kan 87, dibandingkan Kristen cuma 6%. Jadi kalau kita lihat tindakan kriminal di Indonesia ini kan, ya kita harus presentasinya juga. Coba kalau 50-50, 50% Kristen, 50% daripada Islam, kan pemicu segala sesuatunya itu kan narkobeng, minuman keras. Nah, narkobeng, minuman keras ini kan kita tahu siapa kemudian gang yang paling hebat memainkan itu. Bukan dari Islam. Siapa pemasoknya, siapa pengedarnya, kan judol, siapa itu? Kan itu, maaf itu kan orang-orang yang seagama dengan Cece semuanya. Koruptor terbesar di Indonesia itu kan seagama dengan Cece juga. Itu harus dilihat secara adil, jangan dilihat secara timpang, secara tidak adil gitu maksudnya. Jadi Cece kalau lihat Kristen di luar negeri sana, yang menjadi teroris siapa, yang menjadi pemerkau siapa, yang menjadi
pemabok siapa, narkobeng siapa, yang gay siapa, yang lesbong siapa, yang bunuh ibunya siapa, yang bunuh bapaknya siapa, yang perkosa anak kandungnya siapa. Ya itu lihat agamanya, jangan lihat di Indonesia doang dong. Menilai Indonesia tentang agama, ya itu tidak bijak itu namanya. Tapi cobalah contoh di Makassar, di kota aku toh, kota aku ini kan 99% Islam. Ya toh, di kota Makassar. Cuman 0, sekian, ya 1% lah dibagi-bagi gitu. Khususnya non Muslim yang seagama sama Cece itu ya 1% lah. Itu pun kalau cukup. Nah, bandingkan dengan basis-basis yang ya, seagama dengan Cece. Lihat nih Makassar damai sejahtera. Iya toh, tidak ada masalah di kota kami. Kalaupun ada peperangan ya antar anak muda itu, tapi itu kan bukan cerminan daripada bahwa bobroknya moral. Tapi yang kita lihat itu yang pesta minuman keras, pesta seks, pesta narkobeng, ya kan? Di mana itu terjadi? Ya biasanya di tempat-tempat yang itu yang sana kan gitu. Jadi kalau kita lihat jangki lihat yang anunya toh, dia misalnya bagaimana di tempatnya, ya kan begitu toh. Akibat apa? Karena semua makanan binatang dimakan toh, jadi ya itu yang terjadi di sana. Ya kan ya? Ngomong apa sih bang? Enggak ngomong apa-apa. Tuhannya tetangga datang. Halo, semangat sore. Tuhannya Kristen. Halo. Atur napas teman-teman. Halo. Halo. Dari kecilnya dunia ya, Yesusnya begitu besar dia. Jadi Yesus besar, terus bola dunia itu tuh coba lihat profilnya, kecil kali. Kecil sekali. Bumi kayak kelereng, terus kayak bola basket. Terus Yesusnya besarnya ya layaknya bumi seperti bola basket. Gini kan ya. Jadi kita seperti memegang bola basket kalau kita lihat profilnya. Berarti lubang pantatnya besar juga ini kasihnya. Karena bola bumi saja seperti bola. Itu bumi seperti bola basket. Bayangkan coba lubang pantatnya ini yang di profil. Besar berarti ya. Taiknya itu sebesar apa itu ya? Gak bisa kubayangkan. Apalagi ucoknya. Wih, dahsyat. Halo. Halo. Apakah ini Tuhannya bom-bom? Udah belajar main HP? Bumi seperti bola basket dibuatnya. Jadi ini sehelai rambutnya sebesar apa itu ya? Bisa kubayangkan. Cuman saya yakin kali kalau dia dipanggil dari belakang pasti nengok. Kalau nggak nengok nggak bisa melihat. Serius. Ini kalau tidak nengok ke belakang ini nggak bisa melihat. Setuju nggak teman-teman? Kalau ada yang manggil beliau ini dari belakang, hai, hai, duhai di kau yang berambut panjang, pasti begini. Apa? Kaukah itu tompel? Ya benar gak? Benar, sepakat kita. Benar.
Yang saya takut kalau dia kena encok. Kalau dia kena encok gimana? Halo saudara, semangat sore. Kaukah itu paman? Hai. Halo teman. Maksud profilnya ini apa ini bang? Bumi seperti bola basket. Terus orang ini siapa? Ini dikatakan apa yang gambar yang dekat depannya ini, di belakangnya bola bumi ini apa namanya? Manusia raksasa kah atau apa? Bang. Bang. Assalamualaikum. Kaget aku bang, kaget aku bang. Kaget. Assalamualaikum. Waalaikum. Salam. Silakan buka kamera, bang. Sungguh akhir zaman pengikut iblis kebanyakan ya, termasuk kau Juma ya. Allahu Akbar. Saya serius nanya, profilnya ini gambar apa ini? Bola bumi dengan apa itu? Gambar apa itu? Saya Orang sudah kah? saya dari Itu orang kah, bang? Raksasa, saya dari kegelapan masuk terang cahaya. Oh iya, anak-anak matahari berarti ya. Anak-anak matahari yang ibadah minggu, Sunday, hari matahari, gitu. Meninggalkan nabi palsu lagi. Oh, maksudnya dari Islam. Dari Islam terus menuju menyembah raksasa gitu. Manusia raksasa ini yang Anda sembah gitu. Hei, manusia Terima raksasa. kasih ya. Terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengampunimu. Oh, ini Tuhan. Ini Tuhan Anda. Tapi kok kayak manusia, bang? Terima kasih ya. Aku Tuhan nanya. Yesus memberkatimu dan mengampunimu ya. Oh, mama. Itu Tuhan Anda. Oh, kalau Tuhannya Yahudi begini nggak? Tuhannya Yahudi, bang? Terima kasih saudaraku ya. Oi, kalau Tuhannya Yahudi begini nggak modelnya? Gondrong atau apa gitu? Saya bertanya serius loh, serius tanya. Apakah Tuhannya Yahudi begitu? Ah, ini dia. Ada saudari kita Yudaism. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kafirin. Masya Allah, jumpa lagi kita. Nggak rindu rupanya, abangku. Rindu lah, udah lama kali nih. Syukur alhamdulillah, puji pada pencipta langit dan bumi. Camp tapi ngeri disembah. Ini aku tanya teman kita yang di atas, akhi. Itu tuh yang kutanya tuh. Ini yang berdiri di belakang bola bumi ini apa? Dan rambutnya panjang, terus pakai baju. Ku tengok pakai baju ada apa itu, kain warna merah. Itu apa itu? Itu firman Elohim. Oh, firman Elohim. Oh, berarti bukan Elohim ya? Itu firman Elohim. Oh, firman Elohim. Kita semua ini adalah firman Elohim. Dari mana jalannya? Dari mana jalannya? Baca Yesaya, baca Mazmur. Mazmur 33. Dari mana jalannya? Nomor 9. Tuhan memberi perintah maka semuanya ada. Perintah itu firman. Itu iblis mempelintirnya. Oh, enggak dong. Di situ dikatakan Tuhan memberi perintah maka semuanya jadi. Di dalam Yesaya 55 nomor 11. Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kuinginkan terjadi.
Jadi ketika Tuhan menginginkan ada orang yang mau dicipta tanpa ayah ibu bisa, dengan tanpa ayah bisa, dengan tanpa ibu bisa. Apapun yang keluar dari mulut Elohim itulah yang terjadi. Jangan kau ragu itu fakta, itu real. Itu akhir zaman ini banyak sekali yang mencari hal-hal biar bagaimanapun dunia semakin jahat, saudaraku ya. Yesus mengatakan penyesat itu datang memakai nama Yesus. Yudaism menyebar ke seluruh dunia, tidak membawa nama Yesus. Islam demikian juga. Kelompok yang membawa nama Yesus ke seluruh dunia itu Kristen. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, masalah generasi. Aduh, bahaya nih. Saya serius nanya, ini yang di belakang gambar bola bumi ini apa? Raksasa atau apa? Memang kalau iblis itu berusaha menjatuhkan iman Kristen, tapi tidak bisa ya. Anda nggak percaya ucapan Yesus? Asal Anda tahu nggak apa arti Yesus itu? Nggak tahu kan, itu bahasa Yunani. Bukan bahasa kami itu. Itu dia. Lebih Yesus? Belajar lagi lebih dalam lagi, saudaraku ya. Yesus artinya apa? Ye dan sus. Apa artinya itu? Dalam bahasa Latin. Kalau susnya itu kan kuda. Akhi, kalau di Islam ada nggak yang sama, equal dengan Allah? Karena di dalam kitab Yeremia 10 dikatakan me'en kamu ka Hashem gadol ata. Tidak ada yang sama seperti engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan nama besar oleh keperkasaan. Ada nggak yang sama dengan Allah? Enggak ada, akhi. Al-Quran Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Nggak ada yang sejajar ya, nggak ada yang sejajar sama dengan Allah ya. Iya, akhi, saya pingin nanya, kebetulan saya ingat di dalam Kejadian 17, apakah tidak salah terjemah di situ? Karena saya nggak percaya, karena Al-Quran saya mengatakan sebagian dari mereka ahli Taurat itu telah merubah-rubah firman Tuhan, kan gitu. Sebagian, bukan semuanya, tapi sebagian kata Quran. Lalu ada terjemah dari kitab Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Ini yang saya berat untuk menyadarkan saudara kita Kristen tentang perjanjian kekal Tuhan. Dia Tuhan akan menjadi sembahan Bani Ismail dan Bani Yishak sebagai perjanjian kekal. Karena Kristen selalu berupaya untuk mematahkan perjanjian kekal itu. Dia mengatakan bahwa Bani Ismail tidak menyembah kepada ilah yang disembah oleh bapaknya Abraham. Kristen selalu ingin mematahkan bahwa orang Arab itu tidak menyembah kepada Tuhan yang sama dengan Bani Ishak. Gimana, akhi? Ini Bang Juma ini disunat apa tidak? Saya disunat dong. Saya kan pengikut para nabi. Tanda-tanda, tanda tambah hamba Tuhan. Kulub. Itu tanda. Tapi nabinya Bang, nabi Anda itu tidak disunat Bang. Bangsa mana itu Bang? Kata siapa tidak disunat? Tidak ada satupun bangsa Arab keturunan Nabi Abraham yang tidak disunat. Itu perjanjian kekal. Bani Ismail, Bani Ishak itu sudah menjadi tradisi bagi mereka sunat. Tanpa Nabi Muhammad menerima. Dengar, tanpa Nabi Muhammad menerima Al-Quran, tanpa Nabi Muhammad menerima Al-Quran, bangsa Arab itu sudah sunat semua. Dengar dulu saudaraku, itu sunat itu tradisi Kristen dan Yahudi. Asal Kristen itu dari Yahudi. Hei, di dalam kitabmu dijelaskan Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya.
Paulus melarang, nggak boleh kau bersunat. Kalau kau bersunat, Yesus tidak berguna bagimu, kata Paulus. Gitu. Oh ini Ada itu ayatnya ada begitu. ada. Bagaimana Galatia 5 nomor 2. Bagaimana Barang siapa yang bersunat bagaimana lah khitan meniru-niru kulub, itu? maka Sementara Yesus tradisi Kristus tidak berguna baginya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, barang siapa yang barang siapa yang mengharapkan ada kebenaran di dalam Torah, maka dia keluar dari kasih karunia. Kalau ada kebenaran dalam Torah. Jadi orang Kristen itu dilarang untuk memahami Torah itu ada kebenaran. Gak boleh. Itu Alkitab Kristen. Jadi sekarang si Juma sudah tidak ke situ lagi, tapi kenapa itu dibahas-bahas? Itu namanya kerjaan iblis, saudaraku. Galatia 2 nomor 21. Jika kau mengharapkan ada kebenaran dari Torah, maka sia-sialah kematian Yesus. Memang betul yang dinubuatkan dalam firman Tuhan itu, nabi palsu mencuri firman Tuhan serta mempelintir ayat firman Tuhan. Di Al-Quran tidak mengambil kitabnya saudara Yahudi ditempelkan. Yang mencuri itu kalian. Makanya coba dibahas dulu, saudaraku. Mohon maaf ya, saya ini pembaca terjemah. Sabar dulu. Di Kejadian 49 nomor 27, Nabi Yakub memanggil anak-anaknya. Ketika sampai kepada Benyamin, di situ dikatakan, Benyamin lakumu kelak seperti serigala. Pada pagi hari memangsa, pada sore hari membagi-bagikan. Kan begitu. Lalu kemudian di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku, aku adalah orang Yahudi keturunan Benyamin. Mengambil kitabnya orang Yahudi, Torah, lalu dibagi-bagikan kepada Roma, Yunani. Tapi Paulus suruh orang sunat, tapi dia sunat bagaimana itu, akhi? Itu gampang jawabannya, akhi. Gampang. Yesus mengatakan begini di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar menjadi pengikutmu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan menjadi orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Dengarkan dulu, saudaraku. Halo. Ya. Dengarkan dulu, saudaraku, satu kata saja. Semua itu tradisi sunat itu tradisi Yahudi. Lalu kenapa itu abad ke-7 mencuri dan semua firman Tuhan yang ada di perjanjian lama itu semua akar kekristenan, ya? Ada akar kekristenan. Halo. Itu semua akar kekristenan itu dari Yahudi. Itu sangat mendalam, saudaraku, ya. Sangat mendalam secara kekristenan itu memang dari Yahudi. Bukan akar. Lanjut. Bukan akar. Sementara 700 tahun kemudian itu, lalu kenapa ada yang ini mencuri-curi dan segala macam lah. Mencuri. Matamu dicuri. Itu ya. Saya tanya, kenapa di gereja ada terjemahan kitab Tanak? Aku tanya dulu. Gimana, saudaraku? Kenapa di rumah ibadahnya para pemakan babi ada terjemahan kitab Tanak? Dari mana datangnya? Ya itu kan karena teknologi ini, karena teknologi sekarang ini itu kan dari Arab. Itu Arab itu bukan Islam, itu Arab itu bukan agama. Itu kalau Arab itu bukan agama, khusus satu agama, saudaraku, ya. Kejadian 17 jadi dia diglobalkan dalam satu bahasa, banyak beragama, sama seperti kita di Indonesia. Macam itu di Arab itu apa bedanya? Diam dulu, saya mau belajar dulu. Diam dulu, saya mau belajar. Kejadian 17 nomor 6 nomor 7, akhi. Diam dulu kau. Manusia raksasa, diam dulu. Apa bedanya di Indonesia? 17 ayat 6 dan 7. 6 dan 7. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak, dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa.
raja akan muncul daripadamu. Jadi Ismail juga diberkati oleh Tuhan dengan munculnya raja-raja, 12 raja-raja. Nah, bagaimana dengan Ishak, yaitu Bani Israel, ada 12 juga suku-sukunya. Jadi itulah letak keadilan Tuhan. Ismail diberikan juga berkat dengan 12 raja-raja, Israel juga demikian 12, jadi 12. Itulah letak keadilan Tuhan. Lanjut, akhi. Nama ini akhi, ayat ke-7. Kalau itu yes. Oke. Ayat ke-7. And I will establish my covenant. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dengan kau, antara keturunanmu dan keturunan setelahmu dari generasimu, sebagai perjanjian kekal untuk menjadikan aku Tuhan kalian. Dan juga generasi setelahmu. Jadi Tuhan memberikan perjanjiannya ya kepada ini ayat 7 kepada Ismail juga gitu. Jadi perjanjiannya apa, diikat di dalam sunat ini. Itu sih. Iya. Kalau saya melihat dari terjemahan yang ada, akhi, di situ Tuhan mengangkat perjanjian kekal bahwa Bani Ismail dan Bani Ishak akan menyembah kepada Tuhan yang sama sebagai perjanjian kekal. Makanya kami di Islam itu kan jelas diajarkan bagaimana harus mengikuti millah Abraham. Diajarkan dalam Islam, Al-Quran surah An-Nahl ayat 123, ikutilah millah Abraham. Kalau millah ini kan, berit millah ini kan sunat. Ya. Jadi orang-orang Kristen ini yang tidak punya kemudian kapasitas dalam mengkaji literasi Yudaism, mereka hanya menggunakan terjemahan tapi mereka nggak paham terlalu mendalam. Begitu, akhi. Masya Allah, luar biasa. Ya, betul sekali. Jadi kenyataannya, faktanya bahwa Ismail pun diberkati keturunannya sama seperti Ishak dan Bani Israel sekarang. Jadi dua-dua diberkati. Kata Rabbi Tovia, bangsa yang akan ada dari dulu sampai akhir zaman itu bangsa Israel dan bangsa Arab. Sampai sekarang ada mereka. Tapi bangsa lain, bangsa Mesir aslinya, bangsa Yunani memang sudah punah. Ada bangsa Israel dan bangsa Arab yang akan ada sampai akhir zaman. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Satu lagi, akhi, terkait dengan fitnah. Kalau saya memandangnya fitnah, orang-orang Kristen ini menganggap Adam itu mewariskan dosa kepada manusia keturunannya. Apakah memang ada literasi di dalam kajian-kajian internal Yudaism begitu? Talmud mungkin atau kitab apa gitu? Jadi yang diwariskan itu biasanya rumah, mobil, asuransi. Itu diwariskan. Kalau dosa diwariskan enak banget lu. Ya kan? Enak banget lu. Gue yang korupsi, gue yang ditangkap gitu kan. Itu ada warisan. Nah, penebusan dosa itu ya nggak ada. Penebusan dosa itu bisa kita dapatkan lewat banyak hal. Lewat sedekah, lewat sakit, penyakit, penderitaan. Itu adalah bentuk daripada penebusan dosa. Penebusan, betul. Ketika bangsa Israel dari pembuangan, mereka menderita. Oleh karena apa? Karena dosanya. Penderitaan yang mereka rasakan itu adalah bentuk dari penebusan dosa. Allahu Akbar, ya. Berarti memang sama di ajaran Islam juga begitu. Sedekah, infak, dan penyakit itu juga dianggap sebagai penebus dosa gitu. Jadi makanya kalau orang itu ada sakit, bisa jadi itu adalah penggugur dosanya. Bisa jadi itu penggugur dosa. Nah, ini di tetangga kita ini, saudara kita ini lain dia. Penebusan dosanya dia manusia. Nah, kalau manusia penebusan dosanya itu jantan atau betina. Nah, dalam kitab imamat ya, korban khatat atau korban penebus dosa itu harus domba atau kambing yang betina, bukan jantan. Nah, dia jantan atau betina. Satu-satunya umat yang membinatangkan itu cuma ini. Membinatangkan. Allahu Akbar. Tapi apakah benar saudara-saudara kita Yudaism itu begitu mereka ingin melakukan penebusan dosa untuk orang banyak, maka yang dikorbankan itu sapi, lembu, bukan kambing?
Betul, betul. Nah, kalau orang Yahudi mempersembahkan dosa untuk orang per orang kan domba atau kambing kan ya. Nah, sedangkan untuk banyak orang, satu kampung atau serumpun segolongan orang, maka dia sapi, lembu. Gimana kalau seluruh dunia dosa mau ditebus? Harusnya gajah. Dinosaurus. Oh, dinosaurus. Kenapa jadi ya orang yang menjadikan penebusan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Allahu Akbar. Dan tidak ada dalil, akhi. Saya cari di terjemahan kitab yang mereka pakai, kitab terjemah. Saya cari dari kitab Kejadian sampai Meliaki sampai kitab Hosea pun saya baca. Tidak ada di situ dibuatkan Mesias mati dan bangkit hari ketiga. Saya nggak pernah temukan itu. Makanya itu barusan ini kan ada debat. Kang Chan nanya, di mana ada tertulis di mana Mesias harus mati dan tidak tertulis di mana? Jawabannya, yang tertulis tidak harus tertulis. Mati jatuh. Gimana cerita itu? Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa. Ini kegiatan apa aja, Hiko? Saya jarang monitor. Ini lagi di Surabaya bersama Kodonitan tadi. Sama, gitu. Ya, sama Budi Asali tadi aku udah tadi membahas kitab Mika kan tertulis. Mika kan udah ada tertulis. Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil. Nah, di dalam kitab Matius, engkau bukan yang terkecil. Nah, tertulis di mana? Ada tertulis dalam kitab mana? Kitab Mika. Tapi yang tertulis di dalam kitab Matius itu nggak sama dengan kitab Mika yang diklaim oleh Matius. Nah, akhirnya Pak Pendeta Budi Asari mengatakan Matius memang merubah itu. Clear? Iya. Allahu Akbar, merubah. Jadi pendeta besar sebesar Budi Asari mengakui bahwa penulis Matius merubahnya. Wah, bahaya ini. Bahaya. Kayak orang tadi yang sampingnya sampai begini, ibarat kata diinjek kayak kakinya Budi Asari ini, digubah aja. Gitu ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, Ahi, di tempat saya maghrib, Ahi. Oke. Saya maghrib. Saya mau rencana tutup dulu, Ahi. Nanti kalau misalnya ada waktu, terima kasih sudah gabung sini ya. Ya. Oh, ini ada Kores, kalau masih mau. Silakan ada Dinda Kores. Kenapa? Ya, kamu ada kegiatan? Enggak, alhamdulillah udah beres. Ya udah di sini ngobrol dulu sama saudara kita. Oh gitu, oke, siap. Ya, saya ibadah dulu sebentar. Oh, iya siap atuh Panglima. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bil. Salam. Salam alaikum. Masya Allah. Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Dio. Ya. Aku Mois nggak sih? Bang Billy, Masya Allah. Yes. Bang Billy di mana ini posisinya? Surabaya. Nih. Kenapa? Kan ada Biasanya, acara debatnya. Oh alah, dialog sama Kodondi ya? Iya, betul. Wih, mantap. Udah beres atau besok? Aku udah. Tadi sama aku Pak Budi Asari sama sekali tidak tinggi suaranya, benar-benar calm down. Tapi oh berarti udah ya? Hari ini ya dialognya ya? Aduh, nggak nonton gua. Terus? Jadi tadi udah ada pengakuan sampai kita semua atau saya berdiri dan semua bertepuk tangan. Ketika dikatakan ada tertulis di dalam kitab Matius kan, ada tertulis. Nah ini dia nih jagoannya. Nah. Weh, Mujahid pendatang 2026 berikutnya, mantap. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah, lelah dan tampan. Jadi konsepnya gimana? 3 versus 3? 2 versus 2, cuman substitusi Bang Billy di season pertama, saya di season kedua dan ketiga. Oh, Kang Cel udah debat berarti? Udah debat, udah istirahat. Terus yang ketiga kapan yang ketiga? Yang ketiga pada Isya jam 8 insyaallah. Oh gitu, oke, mantap. Ya keren. Apa yang seru dari dialognya apa? Ngarang. Belajar ngarang. Isi parah ya tadi. Kenapa? Belajar ngarang dan marah-marah. Siapa yang marah-marah?
Buas lah. Oh, buasnya marah-marah. Kenapa? Ditanya apa marah-marah? Nanti lihat rekamannya. Ada tertulis di mana? Kata dia, ada tertulis di mana katanya. Terus? Nggak mau jawab. Oh, nggak mau jawab dia, ditanya tertulis di mana, nggak mau jawab dia. Kocak, ada yang tertulis nggak harus tertulis katanya. Oh, nggak harus tertulis katanya. Oh, mantap juga anjir. Agamanya keren, freestyle. Ada Pengakuan bagus. Jadi Matius 2 nomor 6 itu yang diklaim oleh Matius merujuk pada Mika 5 nomor 2. Dari mulut Pak Budi langsung mengatakan bahwa memang Matius merubah itu. Oh gitu. Wah, itu jadi VT itu, jadi VT itu. Jadi PT betul. Mau dikasih tahu sama Rabat TV Senggor kata Wih, gagah banget ketumku. Selalu rapi loh. Ketum kita tuh selalu rapi loh. Masya Allah, mantap. Hormat. Stadio, sehat Stadio. Senior. Semangat Kang Chan. Gurunda mana Gurunda? Tadi ya. Lagi istirahat. Sholat. Maghrib kan Wita. Sholat maghrib. Oh iya. Oh gitu ya. Tapi live di Kodon nih kan. Aku coba mau ini ya. Review. Iya. Tadi apa lagi tadi pembahasan? Tadi apa? Tunggu dulu. Kan Buas itu bawa temennya gimana, pasif dia? Enggak aktif, malah saya yang pasif. Ngarge Kadodi. Temennya? Bukan, maksudnya Buasnya kan bawa pendeta tuh temennya. Gimana? Pendiam nggak atau aktif juga? Aktif dua-duanya. Oh, mantap. Ya, aktif. Harus dong. Insyaallah. Harus. Masyaallah. Oleh kalau ada berundang lagi ini ya salat ya. Iya. Terus Bang Billy sama Kang Chan ininya ke Surabayanya apa? Kereta atau mobil safar bareng? Kereta. Tadinya kan Kodoni menawarin naik pesawat bareng gua apa naik kereta. Nah, kalau gue pikir naik pesawat sebentar doang. Naik kereta doang, gue pikir kita cuma paling 4 jam 5 jam. Gua tahu 10 jam. Iya. Kenapa kok nggak mau cepet? Nah, bareng Bang Lodi. Beda gerbong. Oh, Bang Lodi datang hari ini kan? Iya hari ini. Kalau loading sama Buas itu 2-3-nya. Udah datang? Udah ya. Udah ada Bang Lodi. Oh gitu. Naik kereta karena belum pernah. Oh. Iya, karena kan ini kereta kan cuma di Jawa sama mana ya? Sumatera kalau nggak salah. Sumatera ya. Mantap sih. Jadi keren. Itu ada kata Matius merubah. Memang sengaja merubah, kita semua pada berdiri tepuk tangan. Oh gitu, langsung standing applause karena ngaku dia ya. Tapi biasanya itu gentle banget gitu. Di luar daripada imani saja, tapi dia sudah mengakui bahwa itu Matius merubah. Persis seperti Romo Aldo, Senaldo waktu tentang silsilah Yesus. Aldo bilang Matius lupa. Ya sudah, namanya manusia, wajar namanya. Kalau Aldo mah di TikTok ya, bukan di offline. Iya. Gitu. Seru. Bang Ani naik Bang. Aku baru lihat ini tadi yang request. Ini ada Putri Nova nih pakai merpati. Biasanya Kristen kalau merpati. Roh Kudus. Iya. Roh Kudus nggak bisa digambar, harus digambar. Apa yang bisa diambil? Merpati. Keren, semoga kompak selalu ya pejuang Islam. Amin Allahumma amin. Momot siapa Momot? Momot apa? Kristen Islam? Besok minta kan? Saya minta. Oh, terus berapa malam di Surabaya ini Kang Chan sama Bang Billy? Hari ini pertanyaan. Berapa malam di Surabaya? Malam 2 malam. Oh, 2 malam ya, besok baru pulang. Masya Allah, mantap. Sekamar dengan Bang Billy. Oh, di sekamarin. Bang Bil nggak bawa aduh siapa tuh? Maher nggak dibawa. Makanya nggak tidur, malah bahas misnah. Nah
Ya. Jadi semalam kita dia jadi Budi Asari. dia nanya dia lawan gua. Oh ini ya apa namanya sparring dulu, latihan sparring. Oh ini nih Putri Nova, saya keponakannya Om Yoses. Ya udah naik sini Putri Nova. Assalamualaikum Kang Chan, Ustadz Dio. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh Akhi Alayubi, masya Allah. Nggak nanya kenapa ngetren? Izin tanya nih bentar nih. Akhi ke Kang Billy, Bang Billy. Ya gimana? Bang, tadi abang menjelaskan tentang kurbannya orang Yahudi itu binatang, ya kan? Korbannya orang Islam kalau berkurban itu kan binatang. Kalau Kristen berkurban, apanya yang dikorbankan, Bang? Aduh, saya nggak enak jawabnya. Ya, tahu apa banget gitu. Lu aja yang jawab dah. Jawab aja lah. Suruh beli tiket. Nggak enak jawabnya, nanti saya Scan barcode dulu. Gitu. Jadi gini. Kenapa korbannya? Untuk penembusan dosa yang ada di Imamat, namanya karban khatat. Karban khatat itu korban penghapus dosa. Nah, sekarang tidak bisa dilakukan karena tidak ada bait suci. Siapa contoh yang dikorbankan untuk itu adalah hewan bukan Tuhan? Islam masih contoh nih loh, korban sapi, kambing, domba, bukan Tuhan ya, gitu. Orang Yahudi belum bisa karena belum ada mikdas. Gini Billy, kalau kamu mengatakan Islam yang seperti itu, ada nggak Abrahamik yang mengkorbankan potong kambing bagi-bagi daging? Area 51 Kristen atau Islam? Saya Kristen. Oke, lanjut. Kristen. Aku tertarik dengan Billy, katanya yang mengikuti sebentar Billy, sebentar. Yang mengikuti korban di Alkitab itu kan orang Kristen. Dagingnya dibagi kok. Open cam kau. Dagingnya dibagi. Sebentar dulu dong. Tadi kan dia udah bernarasi, bukan Tuhan yang dikorbankan. Sekarang dia mengatakan open cam. Yang mengikuti itu Islam, korban daging gitu kan, betul? Kok di mute sih? Open cam. Aku mau sama ini dulu Yahudi, nanti sama Islam. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatunggul. Ya gini Bro Billy. Saya juga mau belajar. Kalau Bro Billy katakan tadi bahwa korban yang dia ngeyel kau dibilangin open cam, nggak mau open cam. Ini iya untuk Kristen atau penghujat di room Gurunda peraturannya open cam ya, baru lanjut dialog gitu. Nah tadi pertanyaannya sinilah supaya bisa dilanjutin. Saya open cam loh saya loh. Mantap topengnya, mahal topengnya ini. Nah ini apa namanya kalau di Yahudi ketika kurban itu disembelih dibagi-bagiin ke masyarakat nggak kurbannya? Itu pertanyaannya tadi. Ya, dibagikan kepada manusia. Siapa manusianya? Para imam. Jadi dibagikan. Ada beberapa bagian, kayak bagian pahanya, bagian daging-dagingnya itu diberikan kepada imam. Jadi apakah dibagi-bagi dagingnya? Dibagi. Nah itu jawabannya. Tapi aku mau nanya lanjutan dari yang si itu Tritung tadi tanya. Kalau ke masyarakat ada nggak yang dibagi dari korban itu? Kan ada korban tuh ada korban hatat, ada korban selamin ya, ada korban apa sih bakaran tuh lupa korban olah. Korban haolah gitu. Ada nggak yang korban lain dibagi ke masyarakat? Jadi yang namanya korban itu masyarakat yang membawa korban itu untuk dibakar sebagai penebus dosa dan sebagainya ya. Atau kan ada beberapa kriteria. Nah masyarakat itu yang datang untuk membakar, mengorbankan hewan dan daging itu dibagikan kepada para imam. Kenapa para imam? Lewi, karena Lewi tidak punya sources, karena dia tidak punya tanah. Jadi bagaimana cara mereka bertahan hidup dari hasil korban itu? Begitu hasil. Gimana?
Cek, oh gitu, oh mantap mantap. Jadi gitu untuk yang tadi bertanya, Yahudi juga dibagikan. Perbedaannya kalau Muslim itu dibagikannya tidak spesifik, siapa saja bisa, bahkan kafir pun dapat. Kalau Yahudi daging korbannya itu diberikan kepada imam gitu, tapi nggak dibagi ke masyarakat umum. Nah itu ada persamaan, ada perbedaannya. Ya, Yoga, selamat sore. Kristen atau Islam? Islam bang. Oh alhamdulillah, mantap Sahi. Sama-sama. Oke, yuk silakan kawan Kristen yang mau open cam naik. Nah terus ya korban itu tuh bisa nggak korban itu misalnya saya mau korban. Oke, apa korbannya? Ini kambing. Oke, silakan sembelih. Enggak, saya nggak sembelih. Ini kambingnya saya salibkan, saya paku kaki tangannya. Itu jatuhnya korban nggak itu? Bisa nggak? Jadi sebuah korban ketika menjadi valid, ya, menjadi mengadakan pendamaian bagi dosa orang itu, harus darah korban itu tercurah bukan di kayu salib, tapi di misbeah atau di baru itu sah gitu, bukan di kayu salib, ya gitu. Kalau kambingnya disalib, apa namanya kalau bukan korban? Itu mah ini swan the sheep. Swan and the sheep. Berarti berarti cara korban itu harus cuma disalib doang ya? Akhi, aduh. Ya. Telinga aneh mau pecah nih. Kok paling kenceng suaranya itu? Oh maaf. Nah, ya ini pelandinya begini, harus dari jakun ini, bukan dari tombol volume. Jadi binatang masa disalib nggak boleh lah. Berarti kalau disalib nggak bisa disebut korban kalau disalib. Nggak bisa. Jadi kalau korban itu diberikan dari penduduk Israel ngasih korban, yang menyembelih bukan warga biasa tapi imam yang mempunyai skill menyembelih. Kalau tentara Roma, kenapa? Yang nyembelih tentara Roma boleh? Nanya loh. Nanya. Ya nggak boleh lah, apalagi dia goy nggak boleh. Oh alah, kalau misalnya kita mau ngasih Yahudi ini korban, oke silakan. Apa korbannya? Sapi. Ya silakan korban. Nah terus ditusuk lambungnya, gitu. Itu nggak sah. Nggak sah juga. Oh alah. Oh, nggak sah. Sebentar saya cek dulu ya. Siap. Siap. Akhir loading Kancan Mujahid pendatang baru 2026 yang difavoritkan, masya Allah, mantap, keren. Ini sebelah akhir loading siapa? Gurunda mana sholat? Iya maghrib. Wita maghrib, lagi maghrib. Oh lagi makan. Udah aku juga mau sembahyang, ini udah minha udah mau habis. Oh iya. Nih, titip dulu ya. Nih, titip ya. Siap. Jadi gitu ya Ikhwan yang di bawah ya, korban Yahudi itu harus sembelih dia nggak bisa disalib atau ditusuk lambungnya, nggak sah katanya gitu. Akhi, aku harus minha dulu ya. Fadol ya. Ya, sampai ketemu nanti aku naik lagi. Oke siap. Ini siapa? Nah gitu untuk kawan-kawan Kristen ya, di Yahudi sendiri nggak bisa gitu. Akhi, dia ibadahnya di masjid kan? Udah tuh mobilnya tadi mau bertanya tuh. Itu tapi jawabannya tadi udah kedengeran nggak? Itu jawabannya katanya. Bisa dibagi tapi bukan ke masyarakat, dibaginya ke imamnya Lewi. Aku mau ini loh, aku mau tanya gimana ayatnya bahwa kurban Yahudi itu dipotong daging, potong kurban dibagi-bagi ke orang, dimasak gitu loh. Tadi dia udah jawab, dibagi ke imam dia, bukan dibagi-bagi ke orang. Nggak ada ya, berarti Islam kayak gitu nggak? Dibagikan ke iman nggak? Ini dibagikan ke orang-orang kok. Terus iya kalau kalian kan gitu. Oh jadi karena dibaginya nggak ke imam atau ke ustadz, beda sama Yahudi berarti ya? Gini aja lah bro, udahlah aku tadi mau sama si itu doang, si Billy tadi yang Yahudi. Oh ya wes. Iya nanti dia naik lagi, tunggu aja 30 menitan. Iya. Sebenarnya gini juga kawan Kristen ya, kalau sama ya satu aja nama agamanya gitu, ngapain ada dua? Makanya ada dua ya beda gitu. Ada bedanya, karena ada bedanya makanya dua. Kalau sama ya sama aja berarti satu agama kan gitu.
Nah, cuman kenapa ketika kita dialog lintas iman Yahudi dan Islam itu bersahabat, nggak mau clash? Karena konsep ketuhanannya sama dan mengakui bahwa Tuhan itu hanya satu gitu loh. Yang dimana kami mengenal namanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Yahudi ya itu tetragrammaton. Jadi samanya di situ, praktek ibadahnya yang berbeda gitu loh, Bre. Konsep ketuhanannya sama, dan Tuhannya itu sama. Alhamdulillah. Ya, ada Alas Roban 313. Selamat malam. Wa yakum muftiyati. Ada yang lebih menarik akhirnya. Ada diskusinya Bang Billy tuh di YouTube ya. Itu Tuhannya orang Yahudi itu, Tuhan kami itu nggak punya pantat katanya. Waduh. Oh iya, itu kan diskusi tanya jawab gitu. Jadi Tuhannya orang Yahudi itu tidak berpantat. Sekarang saya tanya, Tuhannya umat Kristen ada pantatnya nggak katanya? Ada. Teman-teman cek di channel Koplak itu ada itu. Menyelam sambil minum air ini. Iya, Irwan. Ada. Promo dia. Akhi Alewu promo. Tapi banyak yang ini loh, banyak yang info juga loh. Kang Gores, ada yang lucu Bang Gores. Channel Koplak, coba lihat channel Koplak gitu. Oh iya bener. Tapi parah itu yang ini, Akhi Alayubi, itu yang chatnya si Edwin itu banyak. Tembakin ke Eli ya sama dia. Yang jereng siapa? Ada yang jereng. Jadi yang jereng itu tuh dia curhat gitu. Tritung ya. Dia curhat ke pemuka agamanya bahwa dia punya kelakuan menyimpang. Oh, si Billy. Yang itu. Si Billy itu kalau bukan. Ini disebut namanya tuh. Nathan. Oh. Iya, chat itu tuh bahas Nathan. Dia mah pendeta Yakub Sulistio kan, muridnya. Dia, itu sejarahnya itu dia mau masuk ke itu karena kelakuannya begitu, dihantem-hantem lah sama Edwin dan kawan-kawan gitu. Oh, gitu. Tak pikir itu loh. Siapa? Bukan, itu Son of Seraphim kok disebut sama si Edwin Huta Barat. Lah iya itu Nathan ada banyak di Tritum. Son of Seraphim dulu. Itu. Oh iya kah? Iya itu. Nathan Senkana. Iya itu, yang itu. Oh, berarti saya yang ketinggalan ya. Udah lama saya. Udah lama banget itu. Dia bergeblek juga si Edwin itu anjir. Gue pakai headset dengan suara Bang Kores pengang nih kuping, maaf ya. Emang gimana dong tukang bantai penghujat. Al-Quran kan tak mungkin salah. Allah kan sudah menjelaskan bahwa sampai hari kiamat mereka akan tetap bermusuhan. Dan itu terbukti, orang yang mengaku sebagai apologet saja saling fitnah, saling bongkar aib, saling menjelek-jelekkan, ya kan? Saling menyerang pribadi gitu. Channel Koplak, channel Koplak. Nah itu yang lucu-lucu ada di situ tuh. Dia setipe sama Julius. Cuma kalau Julius kan brutal, dia nggak dibawa lucu. Kalau channel Koplak dibawa lucu. Tadi ada yang ngetik apa sih? Ada itu di channel Koplak teman-teman di YouTube ya. Di Romo Gaul juga ada. Romo Gaul. Banyak channelku ternyata. Bang Kores, kenapa kaum Yahudi nggak nerima keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya karena nasab lah. Pemuka-pemuka agamanya udah tahu bahwa tongkat kenabian itu akan dipindah ke sepupu mereka. Ya mereka nggak terima gitu karena mereka kan merasa masih dijanjikan bangsa pilihan, makanya nggak diterima. Jadi mereka ngajak damainya gimana? Mereka ngajak damainya begini. Iya memang betul, Nabi Muhammad itu adalah nabi untuk goyim katanya, tapi bukan untuk kaum Yahudi gitu. Damainya di situ, ya. Ya, siap. Sebelum turun ya teman-teman, ini 3.600 orang nih. Teman-teman kalau buka YouTube
jangan lupa dong itu dibantu di subscribe Romo Gaul, terus channel Koplak itu punya saya semua. Jualan dikit gak apa-apa kan? Aman, everything is underwear. Lanjut. Ya, channel Koplak sama Romo Gaul teman-teman. Oke, semoga sehat selalu. Akhina, Ustadz Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya. Dekat masjid, Ustaz. Ini di parkiran masjid ya? Iya di parkiran kantor. Bentar lagi azan. Lagi santai aja. Mantap. Karena kalau aku keluar dari sini pasti macet, nggak dapat maghrib berjamaah. Itulah Jakarta. Itu Jakarta. Gua nggak kuat di situnya sama Jakarta. Orang kok di jalan terus. Pulang woi. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau. Suara gua ada nggak Bang Gores? Gede ya, oke. Nggak, tadi kan suaraku kecil karena di kantor aku nggak bisa ngomong leluasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada Akang. Ayo ganti shift Kang, gas. Bentar lagi maghrib. Dia lagi di mana? Lagi di kantor, parkiran kantor. Bang Kores apa udah nggak di Jakarta? Ini masih di Jakarta, Ikhwan. Masih di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah salam. Watak kadrun pengikut Nabi CABUL secara masif gencar nyerang umat Kristen. Inilah kepanikan mereka. Kenapa kita panik? Emang kalian apa? Sering bunuh-bunuh kita gitu, jadi kita panik. Panik kenapa kita? Kalian sering bunuhin kita gitu, jadi kita panik. Kenapa coba dijelasin paniknya kita tuh kenapa? Bang Kores coba ke Komal Guru Musik. Enggak pegel sini aja. Ya, saking paniknya kita lari ke luar negeri loh, ke Amerika kita. Yang kocak kemarin tadi ya, ada ini mitos 02, pembasmi mitos 02. Jadi kan dia bilang, "Oh ya Res, udah ada yang murtad lagi 5 kan gitu ya," dia bilang ya. Terus gue balas, "Pasti orang miskin," gue bilang gitu. Nggak banyak, dia menghilang dari langsung twing. Langsung hening ya. Aduh, lucu banget itu mitos 02. Itu penasaran juga tuh kalau pas open cam kan Bang Gores ngomong kayak gitu, gimana itu ekspresinya itu? Banting HP lah, apalagi atau enggak gigit tembok. Bang Kores gimana dengan Bang apanya yang gimana itu? Akhiloding udah nyampe Surabaya itu persiapan buat dialog besok. Bunda Ros, salam, selamat sore Bunda. Ya, selamat sore Bang Kian Santang, Bang Dio dan Bang Kores, Raja Kores dari Persia. Wih, mantap, tahu aja dia. Yang dipegang tangan Bunda. Tangan kanannya ya, lanjutin dong. Bagaimana? Mana nih? Bunda ya. Sehat. Padahal saya pikir saya nggak ketahuan, kok ketahuan aja kalau saya di bawah. Iya, mata saya ada 7. Namanya Muslim kecium lah baunya, kan gitu. Oh iya ada, gitu dia. Ini Bu Rosi ini yang pakai ini ya, yang pakai cadar India ya? Iya Bang. Oh alah, iya. Dari kapan mau syahadat Bunda Rosi? Cadar India. Aduh, kemarin udah iya kan, itu di rumahnya siapa? Transparan kali ya. Saya digoreng di situ. Ini apa namanya? Terus Bu Rosi dari kapan benci Yahweh itu? Sejak saya mulai melihat bagaimana aksinya itu ternyata memang lekat dengan perbuatan iblis. Sejak saya baca Alkitab ya. Nah, dari tahun berapa kira-kira? Sejak 2 tahun yang lalu lah kurang lebih.
2 tahun, oh baru 2 tahunan berarti ya, buset. Ini Iya, kalau baca ketemu Alkitab dia udah sering, cuman ngerti. maksudnya fokus mengamati Yahweh ya 2 tahun belakangan ini. Ngerti. Nanti ini apa namanya? Ketemu Bang Billy seru nih. Udah dialog sama Bang Billy. Belum sih, saya tahu. Cobain dia sekarang ya, cobain sekarang. Ya, saya tahu. Harusnya Saya sama tahu. Mikana, Res, harusnya sama Mikana. Mikana kan mengagukan Yahweh, Mikana ini. Iya sama ini aja dulu, Yahudinya dulu aja yang namanya diplesetkan. Sebenarnya bukan Yahweh namanya. Yahweh itu kan dari orang Protestan Jerman yang ngasih nama. Betul Bang, betul. Tetragrammaton itu. Ini Kalau sama Mikana udah dialog sama Mikana. Pengetahuannya ya, pengetahuan akan keyahudian, pengetahuan akan sejarah kekristenan dan hampir segala sesuatu seolah-olah tidak ada yang tersembunyi lagi bagi teman-teman di sini. Iyalah, makanya kita di sini kan, kita kan untuk ngebantai para penghujat kita harus tahu backgroundnya. Nah, ketika kita tahu backgroundnya, ternyata banyak ilmu catatan-catatan kaki juga yang jadi pengetahuan kita gitu. Ada plusnya. Bang Kores, siapa katanya ada cewek cantik di Jerman mau syahadat itu? Oh, Jasmine. Oh, iya Jasmine ya namanya ya. Iya, Jasmine. Oke. Iya, itu Jasmine itulah itu representasi orang Kristen Eropa tuh. Oh iya, aku kira Kak Rose ini beda ya. Beda. Kalau Jasmine itu di Jerman, Tad. Kalau Kak Rose ini di Jepang, dia di Jepang. Lihat pakai sandal itu kelambu. Ya. Oh iya. Nanti lanjut di sini ya. Apa namanya? Bu Rosi. Stay tune ya sebentar. Menurut Nandar nama Yahweh abad 1 bukan. Yahweh itu bukan abad 1 itu pelafalannya itu abad 16. Betul, Bang Kores benar. Abad 16. Yahweh itu dari Wilhelm Genesius. Yehova dari William Tyndale. Wilhelm Genesius orang Jerman. William Tyndale orang Inggris. Nah, si Jasmine beda dong, Jasmine Rosanti Siombing beda lah. Nah, Jasmine dia itu representasinya orang Eropa Kristen gitu, yang dimana critical thinkingnya kepake, logikanya terasa, sehingga dampaknya itu mempertanyakan mengenai konsep ketuhanan di Kristen gitu. Yehova berapa? 16 juga. Bunda Rosi. Iya Bang. Bunda, kalau di daerah Bunda ada gereja bangkrut mau dijual, WA ke saya ya Bunda ya, ke Akang ya. Serius nih. Serius. Yang penting daerah Jabotabek, Jawa Barat atau Jawa Tengah ya. Kalau ada gereja bangkrut, langsung WA ke Akang ya Bun. Kita beli. Kita mau bangun masjid APII, tapi dari bekas gereja ya Ustad. Insyaallah. Serius Bun, serius. Ada yang typing, ada Rose ini, ada yang bilang Kak Rose ini siapa? Dora, bukan beda teman-teman. Dora beda lagi. Rose, Dora ya bukan lah. Dora mah kesel banget sama Gurunda. Beda. Kalau Kak Rose ini yang sering diskusi di sini kan? Enggak di sini, di room Muslim. Muslim. Tapi ini ya Ikhwan, kalau kalian lihat ya, TikTok ini makin marak memperlihatkan denom kerasnya Kristen loh. Unitarian kita udah tahu lah ya, itu zaman StreamYard udah keluar. Jesus Only gitu, zaman Zoom udah keluar gitu kan. Di TikTok ini ya, Marcion keluar. Terus apa sih, Marcion keluar, terus satu lagi tuh Binitarian keluar. Lu bayangin Binitarian. Apalagi? Binitarian ini kalau di Indonesia Dwi Tunggal. Jadi Tuhannya 2, enggak 3. Oke. Siapa Dwi Tunggal? Karyana sama Pendeta Rahmat. Itu Dwi Tunggal itu, Roh Kudus bukan Tuhan. Roh Kudus itu powernya Tuhan gitu. Tapi udah direvisi nggak? Dia janjinya katanya mau direvisi itu Bible-nya. Ya itu, kalau Dwi Tunggal kayaknya belum punya dana buat bikin Bible sendiri dia. Aduh, kacau.
Tungtri, Tungtri mah itu ini juga Tungtri mah apa? Jesus only juga. Apa bedanya Tritung sama Tungtri, Bang Gores? Nggak tahu itu orang ini anomali bikin. Malah duluan nama akun gua Selamat Tungtri daripada Tungtri yang ini yang denom ini. Itu pendeta Yakob itu Tungtri itu. 1 dalam 3 ya gitu ya konsepnya. Iya, 1 dalam 3. Jadi Unitarian udah ada, Duitarian udah ada, Trinitarian udah ada. Oh mantep banget ya. Ini saya pengen tahu nih dasarnya dari mana Bu Rosi ini kalau Yahweh itu iblis. Dasarnya dari mana Bu? Ngambil data dari mana itu Bu? Iya, dengan membandingkan aja kan parameternya Yesus bilang iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Lalu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu juga perintahnya berbeda dengan Tuhan yang menemui Musa di Keluaran pasal 3, 14-15. Ya, dan juga saya mempelajari tentang seluk-beluk iblis menurut Yehezkiel 28 dan Yesaya 14. Jadi memang dikatakan karakter dari iblis ini adalah penuh dengan kekerasan atau kalau bahasa singkatnya ya penumpahan darah, perang, pembunuhan. Iya. Jadi sistematika teologinya ya terbangun dengan baik sekali. Terang dan gelap itu berperang. Yahweh ini sama nggak sama Yesus? Nggak ada urusan ya Bang. Yesus bilang kerajaan dia bukan dari dunia ini. Kalau Yahweh jelas kerajaannya adalah tanah Israel. Tepatnya tanah yang dirampok dari bangsa Kanaan. Ya terus berarti Kristen-Kristen yang menuhankan Yahweh ini berarti Kristen ini menuhankan iblis dong? Iya, kalau saya boleh bilang jujur ya. Boy, makanya memang ini bagi kekristenan adalah sesuatu yang mungkin yang mengguncang ya. Tapi saya udah nggak peduli Bang. Bagi saya kebenaran harus dikatakan. Ini yang salah ini pengajaran, isi kitab atau penerjemah kitab? Ya, jadi karena penerjemahan ya Bang. Jadi memang bapak-bapak gereja itu mengajarkannya demikian kepada umat dan umat mengaminkannya sekian ratus tahun. Berarti yang salah bapak gereja sama penerjemah dong? Ya, boleh dibilang begitu, ya. Berarti LAI sesat dong kalau gitu? Ya, kalau LAI kan dia kan hanya mengiyakan aja apa yang sudah diajarkan bapak-bapak gereja. Bahwa Tuhan itu adalah suatu kesinambungan sejarah ya, dari awal Eden sampai akhir. Tapi sebenarnya itu tipu daya iblis kalau menurut saya, karena sesungguhnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu sudah terjadi pergantian kepemimpinan. Itu yang tidak dijelaskan sebenarnya. Nah, terus LAI ini tahu nggak kalau misalkan itu sesat? Ya enggak Bang, kebanyakan orang Kristen juga sampai sekarang masih berpikir memang begitu. Itu ya berarti teologi sesat yang semua mereka dong, terima. kalau kayak gitu dong. Bagaimana Bang? Ya berarti sesat semua dong kalau mengikuti itu dong. Iya, tapi kan yang sesat bagi mereka ya saya, saya dan beberapa teman. Kata mereka ibu bidat, kata ibu mereka Iya. bidat gitu ya. Iya, karena kan saya hanya kelompok kecil, sementara majoriti orang Kristen memang menyembah Yahweh. Tapi kan kalau kelompok yang aktif itu kan seperti kelompok tadi Bang Billy atau Kaimil Kanal. Ada kalau majoriti orang Kristen tuh ya cuman mungkin ya bertuhankan Yesus dan Yahweh secara berdampingan. Oh gitu. Berarti Kak Rose Iya. ini ya apa anti mainstream ya? Iya, betul Bang. Assalamualaikum Bang Jim. Oke. Iya, alasan saya keluar dari gereja juga alasannya itu karena saya tidak mau menyembah Tuhan pelaku genosida. Hati nurani saya menolak. Terus dasarnya ibu pakai kitab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bang. Iya. Bang Jim. Ya tetap sama LAI Bang. Cuman ya kita membangun suatu katakanlah suatu teknik ya atau metodologi bagaimana cara menafsirkan Alkitab itu ya dengan apa seperti yang diajarkan oleh
Rasul dari Yohanes bahwa hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi jelas ada kata penghubung, tetapi kita disuruh membedakan antara PL dan PB. Hukum Taurat memang bukan dari Yesus, tapi memang dari Yahweh. Kak, boleh. Ini kita nerusin obrolan kemarin, boleh nggak? Kakak inget nggak? Ya ingat Bang, ingat sih. Mau nerusin obrolan kemarin nggak? Masih cukup nggak waktunya? Cukup. Cukup dong. Masih Bunda, masih cukup. Ini live ini sampai Yesus turun kedua kalinya loh. Ngeri kali. Kita sambung obrolan kemarin. Bunda ada Kak Rosi ada nanya. Bisa nggak saya jawab semua pertanyaan yang Kak Rosi mau saya jelaskan? Coba, ada nggak? Tapi gini Bang, gini loh, saya tuh kalau bertanya yang misalnya hal-hal yang maksudnya bersifat sensitif, saya lebih suka ya maksudnya jangan banyak telinga mendengar, karena kan saya tidak ingin menyinggung perasaan orang gitu Bang. Mau di private, mau di live saya. Kalau di nggak, karena kalau di live saya cuma follower saya doang yang bisa nonton. Kalau ini kan terlalu publik. Iya. Atau jangan yang terlalu sensitif lah. Kita mulai kalau main bola kan ada pemanasan. Nah, pemanasannya dulu lah. Iya, tadi kan saya dengar misalnya Bang Juma ngomong gini bahwa ya memang betul Yesus ya mengajarkan kita untuk menyembah Bapaknya. Tapi bagaimana teman-teman di sini yakin bahwa Bapak yang dirujuk oleh Yesus itu sama dengan teman-teman Tuhan yang diyakini oleh teman-teman Muslim begitu? Oke. Itu dulu coba. Oke, ini kita tektokan aja ya. Aku nggak bisa ceramah. Kita tektokan aja, ngobrol santai, karena tujuan aku bukan untuk menyampaikan narasi aku, tapi poin aku pengen kakak Rosi ini paham apa yang aku maksud, atau audiensnya paham apa yang aku maksud. Gini Kak, simpelnya gini. Ini dasar banget. Kita mengenal sesuatu, kita mengetahui sesuatu itu dari apanya sih Kak? Iya, dasar kita mengenal sesuatu kan dalam hal ini. Dari ciri-cirinya bener nggak? Kita bisa membedakan, contoh, kita bisa membedakan motor sama mobil. Dari ciri-cirinya nggak? Ciri-cirinya kalau motor 2 roda, kalau mobil 4 roda. Kita mengenal sesuatu tuh dari ciri-cirinya, dari sifatnya, dari ciri-cirinya lah yang paling kental, yang paling. Aku bisa mengenal Kak Rosi tadi aja Kores begitu. Kak Rosi ini yang pakai cadar ya, kan mengenal dari ciri-cirinya, betul nggak? Iya benar Bang. Kak Rosi mengenal aku dari suaranya mungkin, atau dari profil gambar foto profil aku. Nah, bagaimana saya bisa mengenal Tuhan saya itu sama dengan Tuhannya Bani Israel, itu dari ciri-cirinya Kak. Karena dari zaman dulu, dari zaman Adam, itu agama itu cuma ada 2 Kak. Kalau kita kategorikan, cuma ada 2 loh Kak, agama di dunia ini dari zaman Adam sampai sekarang. 1, agama yang Tuhannya nggak pernah turun, nggak mau menunjukkan bentuknya, nggak bisa ada berhalanya. Sementara agama yang satu lagi, kategorinya ya, itu pasti Tuhannya bisa dilihat, bisa diterawang, bisa diberhalakan. Cuma 2 agama ini loh Kak, dari zaman Adam sampai sekarang. Betul nggak Kak? Kakak bisa setuju nggak sampai sini? Iya Bang. Ya, jadi, saya ngerti. Jadi cuma 2 agama dari zaman dulu, dari zaman Adam sampai Nabi Nuh, yang waktu itu ini kemarin yang kita obrolin. Nabi Nuh dapat firman, dapat wahyu dari Tuhan yang tidak terlihat. Lawannya, umatnya waktu itu disuruh naik bahtera, penyembah berhala. Tuhannya terlihat, ada batunya, ada bentuknya. Habis itu ke Nabi Ibrahim, bapaknya pemahat, pagan,
penyembah berhala. Jadi kakak kalau kelihat nih sekarang ada Hindu, Buddha, habis itu ada patung Buddha, kakak jangan pikir mereka menyembah batu itu, Kak. Mereka menyembah roh dari Buddha itu. Berhala itu cuma simbol untuk mereka. Kalau kita ngobrol nih sama orang Hindu di sini, kita tanya, lu ngapain nyembah batu? Oh enggak, gue nggak nyembah berhalanya. Gue nyembah roh dari Buddha itu. Gue nyembah roh dari mitra itu. Jadi sampai detik ini, Kak, dari zaman Toh Adam cuma ada 2 agama, Kak, kalau kita kategorikan. Satu pagan yang Tuhannya terlihat, bisa dipegang, ada bentuknya, bisa diberhalakan. Sekarang saya tanya, Kak, Tuhan saya sama Tuhannya Bani Israel ada berhalanya nggak, Kak? Enggak. Tuhan kakak ada berhalanya nggak? Karena Anda bilang bisa dilihat dan mungkin disebut manusia, itu kategori berhala begitu ya kan maksud abang? Nah, kan kita balik lagi ke tadi. Kita mengenal sesuatu itu dari ciri-cirinya. Ciri-ciri Tuhan saya sama ciri-ciri Tuhan Bani Israel sama. Tapi ciri-ciri Tuhan saya sama ciri-ciri Tuhan kakak beda. Betul nggak? Iya, benar. Dan kalau kita lihat lagi, ini saya buka aja datanya ya. Ini ciri-cirinya. Aku nggak mau konklusikan. Nih saya buka kameranya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Kak, ini sebelum Nabi Muhammad datang di Mekah. Ini Tuhannya Pagan Quraisy, Kak. Ini namanya Pagan Quraisy. Ini berhalanya. Mereka bilang ini Al-Manat, Al-Lata, Al-Uzza. Ini 3 ini anak Allah, mereka bilang. Tapi mereka menyembah Allah. 3 ini mereka jadikan perantara. Ini kita di bawah. Nah, habis itu ada Pagan Roma. Pagan Roma ini Jupiter, Minerva, Juno. Mereka memang selalu bertiga gini kayak boy band. Ini Jupiter, ini Minerva, ini Juno. Habis itu ini Pagan Mesir. Di sini ada Osiris, ada Horus, ada Hippocrates. Memang selalu bertiga begini. Ini Pagan India, Brahmana, Wisnu, Shiva. Habis itu di sini ada Pagan Tabetan Triad. Ini ada Amun, Mut, Khonsu. Habis itu ada Yunani, Zeus, Poseidon, Hades. Habis itu ada Germanic, Odin, Vili, Ve. Nah, menurut mereka, Kak, ini dari kulturnya Roma, namanya Capitoline Triad. Itu kuncinya Jupiter, Juno, Minerva. Kesatuan mereka dari 3 ini apa? Otoritas. Jadi Jupiter, Juno, Minerva itu punya otoritas yang sama. Hindu punya namanya Trimurti. Mereka punya Brahmana, Vishnu, Shiva. Common timnya, kesatuan mereka itu cosmic cycle. Jadi kalau Shiva menghancurkan, Vishnu membuat. Habis itu Mesir, Osirian, Osiris, Isis, Horus. Ini kebangkitan. Jadi Horus ini bangkit, Osiris ini meninggal nanti dibangkitkan. Ini keluarga kebangkitan. Habis itu Sumerian. Ini dari prinsipal namanya triadnya. Dari Anu, Enli, Enki. Ini mereka natural. Jadi air, udara, darat. Habis itu ada Christian. Nama triadnya Trinity. Father, Son, and Holy Spirit. Kesatuannya apa? Hakikat. Jadi ini ciri-cirinya, ciri-ciri agama yang satu, yang satu. Nah, habis itu ada agama nabi-nabi, Kak. Itu dari Allah yang maha tinggi dan maha suci, subhanahu wa ta'ala. Itu dari semua nabinya mengajarkan, dari Adam, Yakub, Isa, Musa, Nuh, Yahya, Idris, Ilyasa, Sulaiman, Harun alaihi salam, itu nggak ada perantaranya, Kak. Dia langsung menyembah Allah.
Nah, tapi ada yang orang-orang yang pura-pura Abrahamik, Kak. Contohnya adalah Abu Lahab, Kak. Abu Lahab ini musuhnya Rasulullah. Abu Lahab ini sebutan, nama asli dia Abdul Uzza. Abdul ini artinya hamba, Uzza ini nama Tuhannya. Dia berdoa kepada Allah, tapi dia jadikan Uzza ini perantaranya, Kak. Habis itu ada Abdul Syams. Abdul Syams ini, Abdul ini hamba, Syams ini matahari. Dia menyembah Allah tapi dijadikan matahari sebagai perantaranya, Kak. Nah, habis itu ada ini, Kak. Kakak di sini nggak? Apa itu bacanya? Oh, Abdul Yesus. Ya, perantaranya Yesus maksudnya? Abdul Yesus. Abdul ini artinya hamba. Yesus itu ya, berarti kakak karena kakak menuhankan Yesus, berarti kakak hamba Yesus, betul nggak? Tapi kakak melakukan doa kepada Bapak kami. Nah, berarti kakak berdoanya ke sini, tapi kakak jadikan dia perantara. Sama nggak? Oh, sama jadi Abdul dalam hal Uzza, ini, sama Abdul Syams, sama Abdul Yesus. Jadi dalam hal ini maksud abang tadi, apakah itu dalam 3 leveling authority yang sama, ataupun perantara adalah sesuatu kekeliruan di dalam agama, begitu kan maksudnya, Bang? Karena itu tendensi manusia, Kak. Kenapa Nabi diturunkan selalu dari 4.000, 6.000, 7.000 tahun sebelum ini? Begitu manusia dikirimkan Rasul, diluruskan ajaran ini. Habis itu 500-600 tahun, manusia udah ada tendensinya, enggak, mereka mau menyembah yang mereka bisa lihat. Akhirnya dibuat lagi patung. Paham gak, Kak? Tendensi manusia ini memang mau menyembah yang manusia ini mau menyembah yang mereka bisa lihat. Padahal yang kemarin aku ceritain, Kak, kalau kita udah lihat Tuhan kita, iman kita udah nggak ada, Kak. Itu kita udah tahu. Nggak usah kita imanin lagi nih sekarang kalau saya meninggal, Kak. Habis itu begitu ketemu malaikat, ketemu ini, saya dihisap, disuruh tunggu kiamat dan seterusnya. Itu saya udah nggak ada nih, udah nggak ada fungsinya lagi saya sholat. Udah nggak ada fungsinya lagi karena udah saya mestinya beriman sekarang. Nanti di Al-Quran, kakak kalau baca Al-Quran dijelaskan sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Nanti, Kak, di hari hisab, kakak sama Tuhan kakak itu dimasukin neraka semua. Ayatnya? Saat Tuhan kakak dimasukin neraka. Dinyatakan itu di dalam kitab abang? Iya. Di mana, Bang? Bentar. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An-Nabiyah ayat 9899. Kak Rosi mau buka atau aku mau bacain? Ya, dibacain aja, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anbiya ayat 9899. Sungguh kamu orang-orang yang musyrik dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar neraka jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Sekiranya berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk di dalamnya dan semuanya akan kekal di dalamnya. Jadi yang orang-orang ini yang penyembah-penyembah berhala ini yang dihadapin Nabi Nuh waktu disuruh naik bahtera, jawaban mereka, mana Allahmu nggak kelihatan, lihat nih Tuhan saya berkuasa, turun saya jadikan berhala. Itu sama berhala-berhalanya lo masuk neraka. Iya, berarti maksudnya gini, dewa-dewa dan seluruh umatnya masuk neraka, begitu kan? Iya, karena gini deh kak, Allah Subhanahu Wa Taala itu pencipta segalanya, Kak.
Segalanya. Ini yang kakak mungkin mau tanya kemarin. Apakah Allah menciptakan kejahatan? Betul nggak? Kakak mau nanya itu nggak? Iya. Allah ini pencipta segalanya, Kak. Segalanya termasuk yang buruk, Bang? Semuanya. Kenapa? Karena kalau dia nggak menciptakan kejahatan, Kak, cacat, Kak. Berarti dia nggak maha pencipta. Definisi maha pencipta apa sih, Kak? Nah gini Bang, yang ini nggak sesuai rujukan ya dengan ayat Alkitab yang saya pahami. Karena kakak dewa-dewaan. Nggak, gini Kak. Ini saya ngetes kakak